Momo Murtarin. Apa ya, Jambi, Ketapang, Palopo. Yang dari Jogja ada enggak? Lu sendiri gitu. Jogja. Wih, Karanganyar. Karanganyar itu mana ya? Karanganyar. Karanganyar Kanwil Jateng 2 ya? Oh, Jateng dulu ya. Kanwil kita berarti. Oh. Cincinannya mana, Bang? Wan. Bang, kok begonya bisa ganti-ganti, caranya gimana, Bang? Ada di bawah kan ada gambar video. Klik terus use virtual background. Nah, bisa gerak-gerak juga kayak gini nah. Udah, Nanda. Ya. Dimulai ya. Ya. Oke, teman-teman, mari kita mulai sesi apa ini namanya webinar dengan temanya Albatron. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azam dari KPP Klaten yang akan memandu jalannya diskusi pada sore hari ini. Pemateri juga dia. Enggak, Ding. Terus nanti akan diisi dengan narasumber Bang Daeng Drone atau Mas Andi Radi yang bekerja di KPP Pratama Maros sebagai akun representatif. Ya. Oke. Mau langsung materi, Bang? Atau mau nyetel video dulu? Buat pengantar? Nggak usah lah. Nggak usah lah. Langsung aja. Langsung aja ya. Mari ya. kita dengarkan. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Waalaikumsalam. Selamat sore menjelang ngabuburit buat teman-teman semua. Baik, sesuai tema. Jadi hari ini all about drone dan tapi hari ini kok bisa kita banyak diskusi. Takutnya kalau terlalu banyak materi nanti membosankan. Tapi ada sedikit teknis juga nanti dan intinya nanti gimana cara pecuan. Ada titipan nih, pokoknya gimana cara pecuan dari drone katanya kan. Nah, nanti kan kita bahas nih. Jadi nanti kalau buat teman-teman nanya jangan lupa kau usah sering bertanya aja karena bagusnya kalau diskusi online gini jangan terlalu teori jadi banyak pertanyaan. Jadi biar lebih bagus lah, ada impactnya langsung ke teman-teman ya kan. Kalau misalnya biar lebih aktif ya kan, buat para spy yang pada ngilangin video. Oke, kita langsung mulai aja ya. Share screen dulu. Lalu share screen desktop. Jalan. Oke, kita langsung mulai Zam ya. Oke, lanjut. Oke, kita langsung mulai. Jadi pokok pembahasan kita hari ini adalah mengenai drone, ya kan? Nah, teman-teman pasti udah tahu lah drone itu apaan sih kan? Jadi drone itu kalau menurut kalian teman cari di Wikipedia atau jadi kalau drone itu adalah wahana yang bisa dikendalikan atau pesawat yang bisa dikendalikan jarak jauh melalui komputer maupun dengan remote, ya kan, drone. Nah, drone ini boleh dibilang sebenarnya sudah lama ya kan drone. Tapi sebenarnya drone ini mulai favorit itu sejak Pak Presiden Jokowi mengomongkan nggak salah pas di kampanye tuh mengenai drone. Nah, akhirnya drone itu lagi jadi populer tuh. Sebenarnya sebelum itu udah ada drone juga. Tapi populer sejak kampanye waktu itu Pak Jokowi seingat saya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan adanya produk yang namanya DJI yang boleh bilang harganya saat itu masih mahal tapi karena sangat friendly user bisa dipergunakan oleh banyak orang akhirnya mulai tuh. Jadi sekitar tahun 2014-15 tuh udah mulai naik tuh nama drone ya kan. Kita langsung aja. Nah, kalau teman-teman sering lihat di internet maupun pakar-pakar bicara itu biasanya terkadang mereka mengatakan bahwa drone atau UAV, drone atau UAV atau UAV atau drone itu sebenarnya salah ya kan. Jadi sebenarnya UAV atau drone itu sesuatu yang beda.
Ya ini dalam hal ini saya perlu klarifikasi juga. Jadi mungkin bagi teman-teman yang berkecimpung gitu mungkin sebagian sudah pada tahu. Jadi kalau UAV itu dia bentuknya seperti ini. Jadi dia biasa digunakan pada saat kepentingan militer. Jadi kemudian kalau drone itu beda lagi. Bedanya drone itu adalah kalau pada saat dulu drone itu adalah digunakan sebagai umpan dari UAV ini gitu. Jadi kalau pada saat militer itu, misalkan TNI dia pengen menguji UAV ini, ya kan? UAV ini unmanned aerial vehicle. Jadi pada saat mereka ingin menguji tembakan dari UAV ini, mereka akan menerbangkan drone kecil tuh, ya kan? Menerbangkan drone kecil, kemudian UAV ini akan menembakkan rudalnya ke drone ini, ke drone yang mainan ini. Nah itu, jadi sebenarnya drone nama UAV ini beda, ya kan, pemahamannya. Nah, kebetulan saya tahu ini juga pada saat pernah ikut pelatihan waktu sertifikasi salah satu asosiasi, dan sana ada dari TNI AU, dan dia juga menjelaskan bahwa antara UAV sama drone ini beda. Jadi jangan sampai disamakan, karena sesuatu yang beda. Tapi nggak tahu kenapa kayak gini, jadi orang menganggap UAV itu drone. Karena emang media juga sih kadang, saya kalau lihat di media itu drone atau UAV. Itu sesuatu yang beda ya. Kita lanjut. Nah ini, kalau UAV ini bentuknya seperti ini. Unmanned Aerial Vehicle. Jadi dia ada radarnya, sebenarnya mirip-mirip juga, tapi beda kepentingan. Nah kalau ini, ya ini drone. Ini drone yang akan kita bahas tuh lah ya kan. Drone yang boleh bilang sekarang lagi happening. Ini salah satu bentuk drone. Ini drone Phantom. Dan kita lanjut. Nah, kita bahas tipe-tipe of drone. Nah, ini tipe-tipe drone yang pertama ada fixed wing, ya kan? Kenapa dinamakan fixed wing? Karena dia, kadang bilang karena sayapnya ya seperti itu, dan dia motor kan cuma di belakang tuh, motor baling-baling cuma di belakang. Kemudian yang satu lagi adalah rotary wings drone atau multicopter. Nah, ini yang lebih populer sebetulnya, ya kan? Karena ada quadcopter, ada yang tiga kopternya, kemudian ada yang sampai multicopter, ya kan? Ada hexacopter juga. Nah, ini salah satu contohnya ini ada Matrix sama Mavic Pro. Jadi dua tipe drone, fixed wing dengan wings drone. Jadi sebenarnya pembedanya yang satu karena dia menggantungkan pada sayap, dan satu lagi karena dia banyak atau multicopter. Kita lanjut. Nah, ini penggunaan drone. Jadi ini akan berhubungan juga dengan pembahasan kita yang di akhir nanti mengenai gimana cara kita dapat cuan dari drone, ya kan. Nah, kalau kita lihat ini data tahun 2015 belum update sih, tapi sampai sini sebenarnya angka ini nggak begitu beda jauh, ya kan. Jadi penggunaan drone di dunia itu, terutama di Amerika, dan ini sudah menggambarkan juga di keseluruhan. Kan orang pakai drone itu buat foto. Kemudian yang kedua itu buat properti, real estate, ya kan. Kemudian selebihnya juga ada buat pendidikan, ada buat manufaktur, kemudian juga buat pemerintahan. Nah, jadi memang sebagian besar orang masih mempergunakan ini untuk foto atau video sebenarnya. Foto atau video, ya kan, untuk membuat film. Apalagi sekarang lagi ramai kan yang namanya filmmaker. Nah, YouTuber tuh sekarang udah banyak yang sekarang nggak cuma main video tapi juga udah main drone juga, ya kan, untuk melengkapi footage mereka. Yang kedua adalah real estate. Nanti kita bahas di akhir. Kenapa kok di real estate ini sangat populis ya di kalangan orang-orang yang untuk di real estate ini menggunakan drone buat apa? Nah ini, jadi drone itu juga banyak digunakan untuk agriculture. Jadi drone itu digunakan untuk menebar insektisida ya kan, untuk untuk membasmi hama. Jadi ada juga teman saya sekarang kemarin tuh baru buka namanya agrodrone, ya kan. Setelah dia buka usaha, dan sekarang lumayan cukup ramai di agrodrone. Karena memang sekarang teknologinya juga kan pemerintah menggaungkan bagaimana supaya efisien mungkin kita dalam sebuah melakukan sesuatu, ya kan. Jadi dalam satu drone ini dia bisa sampai berhektar-hektar, ya kan. Ini setahu saya yang drone yang di foto ini buatan lokal nih, setahu saya. Buatan lokal, dan dia bisa menjangkau, ingat saya terakhir teman saya bilang sampai 1 hektar deh, ya kan. Oke, lanjut. Nah, drone juga bisa digunakan untuk kepentingan kemanusiaan. Nah, drone ini boleh lihat di foto, ini drone pada saat untuk memadamkan kebakaran. Dan terakhir itu kalau teman-teman tahu peristiwa yang di mana tuh? Peristiwa pesawat Rusia yang
dia jatuh di Gunung Salak di Bogor, itu ditemukan dengan drone, ya kan? Jadi pas saat itu Basarnas karena tebingnya sangat curam, sehingga kan dengan kasat mata tentu sulit. Dengan helikopter juga tentu sulit karena helikopter kan mungkin bisa lihat dari atas, tapi tidak bisa menjangkau lebih dekat karena banyak ranting dan juga material yang lain. Akhirnya Basarnas menebarkan drone dan akhirnya ditemukan ternyata memang ada di bawah tebing. Nah, ini salah satu manfaat drone juga buat misi kemanusiaan. Kemudian, nah ini militeri tadi yang kita bahas, ini termasuk ini drone yang pernah menembakkan kawasan di Afghanistan, tapi komputernya itu ada di Amerika gitu. Nah itu, makanya kenapa fungsi drone tadi nama drone itu adalah istilahnya sebuah wahana yang bisa dikendalikan jarak jauh oleh komputer ataupun remote. Nah ini untuk mapping. Nah ini juga sebenarnya banyak juga cuan atau orang yang sekarang berkecimpung di dunia mapping karena secara ekonomis juga kalau kita menggeluti drone mapping itu sangat bagus karena juga harganya masih stabil untuk untuk jasa mapping. Dan memang kebetulan juga belum banyak orang yang bisa melakukan mapping ini. Kemudian lanjut, nah ini hobi yang kita akan bahas secara khusus juga. Jadi kalau untuk kayak filmmaker, videomaker, atau kita yang biasa untuk rekreasional menggunakan drone itu masuk dalam kategori drone hobi. Boleh dibilang untuk kepentingan yang ekonomis, ya kan? Kepentingan ekonomi. Nah, kemudian kita lanjut juga ke bagian-bagian drone. Mungkin teman-teman udah nggak tahu ya, kita bahas teknis, teman-teman yang belum tahu. Nah, ini salah satu contoh kalau drone dibuka, ini sisi seperti ini nih. Nah, sebetulnya ini ada jadul sih, cuman sih nggak ketemu gambar yang kekinian. Nah, ini part of drone tuh yang penting itu ada flight control, ya kan? Flight kemiringan, kemudian untuk mengatur kecepatan, untuk mengatur yang berhubungan, boleh dibilang kayak otaknya drone lah, ya kan? Kemudian ada juga ISQ. Nah, ISQ ini yang sering rusak nih. Kalau teman-teman yang berkecimpung di drone, ISQ itu pasti sering error biasanya tuh. Kalau drone itu terbangnya udah nggak beres, pasti ISQ yang sering. Kalau kalian pergi ke tempat servis drone, coba tanya ke mereka. Kebetulan tetangga saya di Makassar ada dia tempat servis drone. Bro, apa sih yang paling rusak kalau drone yang ditanganin? Pasti ISQ bro katanya. Nah, ISQ ini kenapa sering error? Pertama karena drone-nya jarang dibersihkan tuh biasanya, ya kan. Kemudian drone-nya itu dia di tempat kelembapan. Makanya kenapa ISQ itu paling sering kena di suatu drone. Kemudian ada kompas, tentunya kompas karena kita harus bagaimana kompas ini bisa menentukan arah. Kemudian landing gear, ini yang standar ya. Sebenarnya bentuknya ada macam, tapi ini yang standar pada umumnya. Kemudian juga ada propeller otomatis. Kemudian ada juga GPS. Nah, GPS-nya kita bahas selain ini. Kemudian ada video transmitter dan juga kamera. Kenapa drone itu lebih menarik? Karena ada kamera sebenarnya. Drone itu dulu biasanya orang karena untuk sekedar menerbangkan, namun saat ini begitu populer karena drone itu sekarang bisa bawa kamera juga. Tapi untuk kepentingan video, dulu itu biasanya untuk kepentingan militer sebetulnya drone itu. Gerak ke kepentingan komersil. Nah, ini kita buka nih Phantom 4. Kalau dibuka seperti ini remote-nya nih. Ada joystick, kemudian juga part-partnya seperti ini. Lanjut. Nah, kalau teman tahu kenapa drone itu kok bisa steady sih kan? Mungkin kalau teman-teman pakai Sima oke lah. Sima, mungkin sini ada yang pada pakai Sima kan? Drone merek Sima itu pasti udah dibilang orang bilang kayak bambu gila terbangnya. Nah itu karena dia nggak pakai GPS. Walaupun Sima merek Sima sekarang itu drone-nya udah pakai GPS. Nah kalau drone-drone yang sekarang itu mulai dari Phantom Vision nggak salah, Phantom 2 Vision itu ke atas itu udah pakai GPS atau GLONASS. Nah, namun kebanyakan sekarang itu drone itu memakai GLONASS. Ya, mungkin teman-teman ada yang tahu apa sih bedanya GPS sama GLONASS nih? Mungkin teman-teman lebih tahu itu pasti GPS ya kan, karena di mana-mana zaman GPS, kemudian di mobil ada GPS, di handphone ada GPS ya kan. Jadi GPS ini singkatan di Global Positioning System. Jadi dia ini ada satelit punyanya Amerika. Jadi Amerika itu punya satelit dulunya untuk militer, namun sejak tahun 2001 nggak salah, 2000 atau 2001 dia membuka untuk kepentingan komersial gitu. Bisa dipergunakan. Makanya teman-teman tuh sebetulnya kalau Amerika nggak mau
menggratiskan bisa aja ya kan, karena sebelum punya Amerika. Nah, makanya kita cukup ini juga bisa dia memberikan fasilitas untuk publik ya kan, bisa digunakan semua orang dengan gratis. Nah, Global Positioning System. Nah, kemudian satu lagi GLONASS. Nah, GLONASS ini adalah satelit kepunyaan Rusia, ya kan? Global Navigation Satellite, ya kan? Nah, sistem. Nah, GLONASS ini kenapa sekarang lebih sering dipakai oleh drone, ya kan? Karena dari sudut drone, GLONASS ini lebih favorit, ya kan? Dipakai oleh industri drone. Kenapa? Karena pertama GLONASS itu dia posisinya itu lebih tinggi di atas bumi, ya kan? Dibanding GPS. Namun ada kelebihan kekurangan juga. Karena GLONASS ini tinggi, otomatis dia akan sinyalnya kuat. Namun kelemahannya dia tidak begitu akurat. Ya, dibanding GPS. Kalau GPS itu dia satelitnya lebih dekat dengan bumi. Makanya dia lebih akurat. Tapi kalau secara ketinggian, dia ibaratnya lebih nancipnya itu lebih kuatnya itu GLONASS. Makanya kenapa kayak Phantom 4 segala macam sekarang tuh udah pakai GLONASS. Nah, walaupun di akhir-akhir sekarang ini sudah ada penggabungan. Jadi drone itu sekarang udah ada 2 GPS kebanyakan. Ada 2 satelit ya. Satelit GPS juga ada GLONASS. Jadi dia itu saling mendukung. Jadi sejak tahun 2008, jadi antara Amerika dan Rusia ini boleh dibilang dia bekerjasama lah. Jadi ada satu daerah di mana saat GPS-nya dia berkurang, GLONASS-nya masuk. Saat GLONASS-nya kurang, GPS-nya masuk. Jadi dia saling melengkapi. Nah, itu sekilas mengenai sistem dari satelit drone. Kenapa dia bisa steady. Lanjut. Nah, ini sekarang pre-flight dan flight checking. Ini checking sebelum kita terbang. Teknisnya. Yang pertama kita kenal dulu drone ya kan. Kenapa kita harus kenal drone? Karena kita sebelum terbang kita cek dulu ya kan. Drone ini tipenya seperti apa nih? Apakah drone-nya ini dia bisa terbang tinggi atau bisa terbang rendah? Apakah drone-nya ini ada sensornya atau tidak ya kan? Kemudian jam terbang. Nah, jam terbang ini boleh dibilang sangat mempengaruhi dari gaya seorang pilot drone ya kan. Makin tinggi jam terbang seorang pilot, tentu dia akan mahir dalam menerbangkan drone ya kan. Kemudian safety prosedur. Nah, safety prosedur nanti kita bahas. Kemudian mengenai restricted area. Nah, teman-teman mungkin sudah ada yang tahu, ada yang belum. Jadi ada beberapa tempat-tempat yang sebenarnya kita nggak boleh menerbangkan drone, walaupun dulu sebenarnya bebas. Kayak dulu tahun 2016, tahun 2015, 16 lah. Saya di daerah Monas pun di atas di dekat istana, saya nebangin waktu itu Phantom 3 standar lah. Itu normal-normal aja ya kan. Tapi makin ke sini karena semakin banyak orang yang punya drone, akhirnya dibatasi ya kan. Jadi daerah penting nggak boleh terbangkan. Kemudian kayak dekat bandara juga itu nggak boleh. Dan makin sekarang dekat bandara itu bukan sekitar bandara tapi udah semakin jauh. Udah beberapa puluh kilometer di bandara itu udah nggak bisa nerbangin drone ya kan. Itu nggak boleh ya kan. Kemudian juga tempat-tempat militer, tempat-tempat gedung penting pemerintahan itu nggak boleh. Kemudian ketinggian maksimal. Nah, standar ketinggian maksimal sebetulnya kalau menurut aturan, kalau zaman dulu sebenarnya sebelum keluar aturan yang ketat, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, ada yang pakar drone di sini, bahwa sebelum keluar aturan dari Menhub itu, kita boleh sudah terbangin tinggi-tinggi kan. Banyak sekali yang terbangin di atas, ada 500, 400, 300, tapi sejak kejadian banyaknya pesawat, sebenarnya kejadiannya terbanyakkan di luar negeri sih. Jadi banyak pesawat yang pada saat akan mendarat, jadi pesawat itu dulu itu kan musuhnya, pesawat komersil itu dulu kan musuhnya itu dulu burung ya kan, tapi sekarang enggak, burung dan drone gitu. Jadi setelah itu di Inggris, jadi pada saat terbang pesawat mau landing atau mau terbang itu beberapa kali itu mengenai drone ya kan. Untung kenanya itu nggak masuk ke baling-baling atau apa sih namanya mesinnya, tapi terakhir itu pernah di depan, jadi di depan pilot di hidungnya. Nah, pernah juga ada kena sayap belakang. Akhirnya kenapa makin lama sekarang ini sangat ketat sekali untuk menerbangkan drone. Jadi sampai di bandara pun nggak boleh. Terutama mungkin yang kayak di Jogja. Jogja itu sebenarnya sebelum pindah ya itu sangat rawan kalau kita nerbangin drone di sana. Kita lanjut. Nah ini kita harus cek juga sebelum terbang, ya kan? Ini standar yang harus kita cek ya. Kamera cek, kompas kalibrasi, kemudian flight limitnya, nah 120 ya kan sebetulnya. Sudah setiap drone itu rata-rata maksimal 500 ya kan. Walaupun aturannya maksimal itu 120. Kemudian juga kita cek juga
cuaca ya kan, kemudian kecepatan angin. Nah, kemudian kita buat cek gimbal, kemudian juga kita cek home point. Nah, home point ini terutama drone-drone komersial, bukan drone racer. Jadi kalau bisa sebelum terbang itu dia harus udah nge-lock home point ya kan, dan sampai buru-buru karena kalau sebuah drone kuda terbang kita belum home point tapi udah terbangin, nanti pada suatu saat misalkan dia nanti RTH, ini istilah RTH ini return to home, misalkan baterai habis atau baterai habis putus sinyal, dia otomatis RTH. Nah, kalau misalkan kalian belum home point, dia RTH-nya misalkan di Jia itu otomatis ke Cina tuh biasanya nanti, atau ke home point terakhir, ya kan? Misalkan kalian terbang di Depok, home point-nya Jogja. Nah, bisa jadi nanti terbang ke arah Jogja, walaupun nggak sampai ke Jogja, tapi nanti akan mengarah ke Jogja. Makanya kita harus pastikan dia sudah nge-lock home point. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah checklist yang biasa. Saya pernah waktu itu mau terbangin di mana ya? Di daerah sekitar area lah. Tapi waktu itu ada pekerjaan sehingga dia kasih lembaran ini. Jadi ini lembaran yang biasa kalian harus isi untuk menerbangkan drone. Bagian SOP tetap dari mereka lah. Jadi betul di checklist, ya kan? Memastikan keamanannya. Tes kamera, kemudian bahkan sampai matikan drone pun harus checklist gitu. Lanjut. Nah ini tampilan standar kalau misalkan kalian menerbangkan dengan merek DJI ya. Sekali DJI karena saya paham, karena saya pakai DJI. Nah ini tampilan DJI yang boleh dibilang pusat kontrol unit kalian terhadap drone, ya kan? Bisa buat fokus, kemudian ada battery setting, kemudian ada GPS satellite, kemudian juga ada untuk merekam seperti apa. Nah di sini nih. Ada kecepatan angin juga ada di sini. Oke, kemudian kita lanjut. Nah ini drone movement. Nah, jadi dalam Mistral 2 itu sebenarnya nggak ada maju mundur tuh geser. Nah, karena sebenarnya dalam drone itu adanya pitch, roll, dan yaw, ya kan. Pitch itu dia maju mundur, roll itu dia kiri kanan, yaw itu dia kayak muter. Nah, pitch itu jadi pada saat kita langsung ke pitch dulu ya. Nah, pada saat drone itu melakukan pitch, itu sebetulnya baling-baling yang di belakang, misalkan dia maju. Nah, baling-baling yang di belakang dua itu dia lebih cepat atau lebih kencang dia baling-balingnya sehingga dia bisa maju. Ya, seperti itu tekniknya. Teknis kenapa drone itu bisa maju? Karena dia memang pada saat kita mencet maju, yang di belakang itu kan cepat maju, lebih putarannya yang lebih kencang. Kemudian untuk roll, nah pada saat misalkan dia ingin roll ke samping atau ke kanan, misalkan dia ke samping ke kanan, nah otomatis roll yang propel yang di sebelah kiri dia akan lebih kencang lagi, sehingga dia bisa bergerak ke kanan. Begitu juga sebaliknya, apabila ingin bergerak ke kiri, otomatis propel yang di belakang kanan akan lebih kencang dibanding yang sebelah kiri, maka dia bisa ke kiri. Nah, kemudian untuk yaw, nah untuk yaw itu boleh bilang dia memutar ya kan. Misalnya kita pencet remote, dia yang sebelah kiri dia akan memutar. Nah, dia jadi secara diagonal dia akan lebih memutarnya, maka dia bisa memutar. Oke, itu teknis sedikit. Kemudian lanjut. Nah, ini unggulan drone maupun dengan kamera darat ya kan. Bagaimanapun juga drone itu ada kekurangan ya dibanding kamera darat. Makanya kenapa drone itu nggak hebat-hebat amat juga. Dia harus digabungkan dengan kamera darat. Drone ya. Nah, kelebihan drone itu yang pertama kita bebas mencari angle ya kan. Dan saya lihat suatu pohon nih. Kalian mau dengan drone tuh atau gedung. Kalian dengan drone tuh bisa dari jarak jauh, bisa dari ibarat orang tanpa batas lah kita kalau mengambil angle dari suatu objek dengan drone ya kan. Pokoknya ya selama ruang udaranya itu bebas, tidak ada material lain, cuman objeknya ya kalian bebas bisa muter, bisa naik turun segala macam. Itu yang tidak dimiliki oleh kamera DSLR atau kamera darat ya kan. Untuk zaman dulu sebelum ada drone, biasanya filmmaker itu dia menggunakan helikopter ya kan. Tentu biaya mahal dan atau juga dia menggunakan kren biasanya tuh. Kren otomatis juga butuh perlengkapan lagi. Makanya sekarang itu orang mempergunakan drone untuk mempelengkapi footage yang ada. Gitu. Nah ini contoh-contoh drone. Nah ini yang terakhir nih yang gue masukin tadi. Jadi ini ada drone-drone yang umumnya ya kan umumnya dipakai oleh filmmaker maupun videomaker. Nah,
ini boleh bilang standar komersial. Ini jenis ya contohnya. Nah, kita mau dari sebelah kiri dulu ya. Nah, kebanyakan itu orang-orang misalkan kita ada pekerjaan atau job, biasanya mereka akan nanya, drone-nya apa mas? Ya kan? Biasanya mereka standarnya itu adalah seminimal-minimalnya, dia biasanya Mavic Pro ya kan. Contohnya dia yang merek DJI. Nah, ini kalau Mavic Pro ini sekarang, ini bisa Mavic Pro 1, ada Mavic Pro 2, ya kan. Nah, ini biasanya digunakan oleh videomaker. YouTuber sering pakai ini ya kan. Sering pakai ini dengan sekarang harga udah murah, kayak Mavic Pro 1 ini harga sekitar 8-9 juta lah second. Betul nggak, Sam? Ya kan? Sekitar segitulah. Nah, kemudian kalau Mavic Pro 2, nah sekarang orang sudah beranjak kepada YouTuber itu udah memakai Mavic Pro 2. Itu harganya sekarang terakhir 16 lah ya kan. Perbedaannya sih itu dari fungsi kamera ya kan. Karena kalau lain-lain sama aja. Makanya sama komponen sensor. drone apa? Ya, sama sensor. Nah, makanya kalau teman-teman yang masih awam tentang drone, sebetulnya bagian termahal dari drone itu cuma satu, di kamera kebanyakan tuh. Sama flight control kebanyakan. Jadi kalau saya pernah ke tukang servis drone juga saya tanya. Jadi sebenarnya saya pernah ada teman saya yang mengganti kamera itu nggak drone gitu, ya kan? Dibanding mengganti propeller orang lain. Karena memang pembeda antara drone satu sama drone terbaru itu biasanya cuman lebih ke kamera sama flight controlnya sih yang beda gitu. Nah ini Mavic Pro 1 yang biasa standar digunakan untuk para YouTuber, termasuk saya juga masih menggunakan DJI Mavic karena menurut saya untuk kegiatan pengeditan itu masih cukup bagus karena juga 4K dan segala macam. Nah kemudian kita naik sedikit itu DJI Phantom 4 Pro Plus. Nah, ini biasanya digunakan oleh teman-teman yang berkecimpung di film indie. Sering banget nih sinetron. Nah kebetulan pernah juga pekerjaan waktu itu ada teman saya punya PH. Kemudian dia ingin ada footage drone. Kemudian saya tanya, bisa nggak pakai Mavic Pro? Bilang, nggak bisa mas katanya Mavic Pro. Karena harus Phantom 4 Pro. Akhirnya saya minjem teman saya. Nah makanya, bahkan sinetron-sinetron di Indonesia itu, dia pakai Phantom 4 Pro. Ya kan? Phantom 4 lah. Ya kan? Karena secara kontrol sebenarnya bisa sama dengan Mavic Pro. Tapi secara kualitas gambar memang lebih bagus. Dan secara kontrol dalam artian nah, stabilan pada saat naik turun juga dia lebih smooth. Nah, ketika lebih smooth lah, ya kan? Lebih smooth ya. Makanya ini lebih sering dipakai oleh teman-teman film apa yang buat sinetron. Sering banget tuh. Kemudian ada teman saya juga yang dia punya drone Phantom 4 Pro Plus dan dia udah langganan tuh. Dia kalau pergi kemana, mau kemana bro? Biasa ada syuting sinetron di ini, daerah ngapain ngedrone biasa. Nah, dia pakai Phantom 4 Pro. Gue bilang, kenapa nggak pakai Mavic? Oh, nggak bisa bro, standarnya harus Phantom 4 gitu. Nah, kemudian kita lanjut naik lagi ke DJI Matrix. Harganya nih kalau DJI Phantom 4 Pro Plus sekarang harganya saya cek tadi terakhir tuh sekitar 27 juta. Ya kan? 27 juta. Dia barunya tuh dulu tuh 30 tuh 31. Sekarang udah turun sih 27 juta. Biasa harga MacBook Pro lah ya kan. Nah, kemudian kita naik lagi ke DJI Matrix 600 Pro. Nah, ini boleh dibilang yang sering dipakai oleh film-film Hollywood. Ya kan, ini udah standar juga nih. Jadi ini harganya terakhir saya cek tadi di Amazon tuh sekitar 99 juta. Nah, 19 juta tuh dengan kamera yang standar ya kan. Kalau tanpa kamera itu setahu saya tadi cek tuh harga sekitar 86 juta atau 85 deh. Nah, kalau yang full kamera ada zoom segala macam itu sekitar 120. Nah, kelebihan adalah dengan DJI Matrix ini pertama otomatis walaupun dia terbangnya sebenarnya nggak lama juga karena maksimal itu 34 menit sampai 36 maksimal. Nah, kelebihannya ada dia bisa mengangkat kamera SLR, kemudian kamera apa kayak ARRI dia bisa angkat juga. Makanya kenapa dia sangat populer di film, ya kan, film-film internasional, film Hollywood. Terakhir itu saya yang sering pakai itu yang drone Matrix itu saya pakai terakhir apa ya? Columbia Pictures itu dia banyak drone. Dia paling banyak itu mengoleksi DJI Matrix 600 Pro ya. Nah, DJI Matrix 600 ini DJI Matrix ini banyak juga jenisnya, ada DJI Matrix 300 ada 200. Tapi harganya nggak beda jauh, paling beda 20-30 juta juga. Kemudian kita lanjut. Nah, itu tadi drone yang bisa dipakai untuk filmmaker maupun filmmaker. Nah, ini
kita kamera setting deh. Gak usah kamera setting dulu, kita nonton video dulu deh. Kita belajar angle dulu. Bentar ya. Teman-teman yang pengen nanya bisa tulis di komentar, tapi nanti yang jawab ya. Tanya Ya, dulu aja. Lupa. Ini sempat lupa gue kirim nih, Zam. Oke, teman-teman, kita langsung ke drone shot ya. Drone yang boleh dibilang seperti apa sih model-model shoot drone? Sebenarnya nggak beda jauh sih antara shoot drone, penamaan shoot drone dengan shoot drone biasa dengan yang waktu hari Selasa itu udah dijelaskan oleh Om Niko ya. Itu beda-beda tipis namanya, tapi cuman beda angle. Yang pertama itu adalah shoot parallax. Nah, ini biasa digunakan oleh sutradara atau kreator film itu sebelum kita memulai scene biasanya kan. Misalkan menjelaskan bahwa ini kota Brazil, misalkan ini kota Depok. Nah, ini biasa dia sering menggunakan teknik shoot parallax. Nah, jadi parallax itu dia ada foreground sama background. Jadi bagaimana antara foreground dan background itu dia men-slide lah ibaratnya. Ini contohnya. Nah, kemudian ini tilt down reveal. Nah, ini sering saya gunain nih kalau misalkan saya lagi melakukan dokumentasi buat cara. Ini sering saya gunakan. Ini biasanya dipakai untuk menjelaskan kondisi ini sudah sore kah, apakah masih pagi kah, atau siang kah. Nah, ini tekniknya sering dipakai. Makanya kenapa misalkan pada saat dokumentasi, misalkan pergantian nih, karena kan ada dokumentasi pagi sama siang lah. Biasanya digunakan itu pada saat menjelaskan bahwa ini sudah siang loh, gitu loh. Waktunya sudah berbeda. Nah, ini bisa sering digunakan nih, teknik seperti ini. Tilt down. Nah, ini coming into shot. Ini saya jarang gunakan nih, karena teknik ini boleh bilang cukup sulit, karena harus ada sinkronisasi atau harus ada kekompakan antara objek dengan tangan drone, tangan pilot drone, ya kan? Karena jangan sampai drone-nya kalau ini ada yang di-approve ya, Zam? Ada yang mau masuk, udah di-approve ya? Enggak ya? Enggak ya? Oh ya. Enggak. Nah, jadi harus ada sinkronisasi antara si tangan drone dengan si objeknya. Karena seperti ini nih, contohnya. Nah, dia untuk mendemonstrasikan orang berlari. Ini bilang cukup sulit. Nah, ini kemudian the tracking shot. Nah, tracking shot ini sering dipakai nih. Jadi, contohnya misalkan pada saat, mungkin tadi teman-teman lihat di awal, setelah dokumentasi kegiatan sepeda, fun bike. Nah, ini udah boleh dibilang shot wajib nih, ya kan, untuk menjelaskan bahwa oh ini ada, jadi ada objek, kemudian ada pemandangan, terus bergerak dan kita juga bergerak, ya kan. Kalau balik. Nah, boleh bilang kalau misalkan kamera darat nih biasanya pakai slider. Nah, kalau kita pakai drone. Atau kamera darat juga bisa nih, bisa pakai ini pakai crane biasanya. Nah, ini the bird's eye. Nah, the bird's eye ini sering dipakai juga sama teman-teman ya. Saya lihat Mas Azam juga sering pakai nih bird's eye nih kan. Jadi kita nge-shoot dari atas, kemudian ke bawah. Nah, ini boleh bilang menunjukkan keepikan sebuah daerah. Ini nggak Zam, ya kan? Yes. Nah, ini makanya kenapa orang itu sering pakai, misalkan dia lagi bikin video di pantai, ya kan. Kemudian juga di tengah-tengah kota, karena akan lebih bagus lah. Misalkan kita nge-shoot ke bawah, kemudian jangan ke perumahan biasa-biasa aja. Jadi harus ada objek yang tinggi, atau di bawah itu ada bentuk semacam kontur tuh relief yang bagus lah, motif. Nah, biasa tuh ini pas banget dipakai nih, ya kan? Bird's eye. Ini biasa juga saya shoot wajib sih, biasanya kalau lagi bikin video dokumentasi ini shoot wajib. Nah, ini the look up.
Nah, DLUCAP ini biasanya kalau misalkan kalian mendokumentasikan sebuah gedung maupun sebuah air terjun juga, ya kan? Ini wajib. Jadi untuk kayak menunjukkan kemegahan lah, seberapa sih kemegahan dari sebuah objeknya. Gitu. Nah, ini Daisy Cutter. Nah, Daisy Cutter ini boleh dibilang ya, kayaknya kayak terbang rendah, terus kalian kayak di sebelah kiri atau kanan tuh ada sebuah objek, nah kalian melewati itu. Nah, ini tadi apa namanya judulnya? The Crane. Nah, ini bisa dipakai-pakai pada saat film-film. Nah, ini juga butuh kesinkronan, jangan sampai kayak tadi objek nih, kita udah sampai bawah, yang sana objeknya baru mulai, ya kan? Ini harus pas, gitu. Jadi harus ada sinkronan antara objek di depan dengan remote si pilot. Nah, jadi ini termasuk cukup sulit. Ini biasa dipakai teman-teman saya pakai, dan teman saya biasa shoot wajib ini biasa dipakai sama mereka. Shoot wedding. Nah, the slider. Nah, the slider ini boleh dibilang ya kayak sama kayak kita lagi bikin video sinematik lah kan. Jadi di sininya bro, depannya fokus untuk kayak awalan sebuah video. Nah, ini cocok. Nah, ini biasanya untuk menjelaskan sebuah objek. Jadi biasanya kalau urutan-urutannya itu sebuah film pertama tuh biasa paralaks dulu tuh kodron tuh. Paralaks dipakai yang tadi tuh menjelaskan sebuah daerah, oh ini Depok loh, ini Brazil atau ini Jakarta loh. Nah, kemudian setelah paralaks di shoot, baru kemudian biasanya shoot ini nih untuk menjelaskan, oh ternyata dari shoot paralaks Depok, oh ternyata dia film ini menunjukkan rumah nih. Nah, ini baru biasanya shoot langsung shoot kamera darat biasanya. Kemudian ada sing shot. Nah, ada sing shot ini biasanya untuk menunjukkan kemegahan. Nah, ini biasa juga dipakai di kalau sangat film-film dulu tuh sering banget dipakai sekarang film-film James Bond pada saat menjelaskan markas mereka. Nah, ini loh markas James Bond-nya. Nah, ini biasanya pakai syuting ini. Nah, dia biasanya dia ambil dari balik apa? Atau balik gedung. Nah, biasanya gitu. Nah, ini panorama tour. Nah, ini biasanya menunjukkan juga mimiknya paralaks, tapi dia lebih ke shoot untuk nature. Nah, untuk shoot seperti ini boleh dibilang butuh baterai yang tinggi, ya kan? Karena banyak coretan. Jadi butuh drone butuh baterai yang tinggi karena dia harus terbang tinggi juga, kemudian dia juga harus nge-shoot dari jauh. Ini sebenarnya kelihatan aja nih kayak pelan, sebenarnya kencang ini, ya kan? Cuman karena dari jauh akhirnya kelihatannya kayak pelan. Saya pernah shoot kayak gini benar baterai yang nguras baterai habis nih. Kalau kita shoot seperti ini nih. Tapi lumayan oke hasilnya. Nah. Kayak tadi teman misalkan tadi di awal lihat ada shoot saya waktu acara camping di mana tuh? Tadi di Goa di Makassar. Nah, saya ada shoot seperti ini. Nah, ini lumayan menguras baterai nih kayak gini. Shootnya. Belum lagi kalau ada angin. Nah, kemudian ini shoot vertigo. Nah, ini kayak dolly zoom lah. Ini biasa dipakai juga kalau misalkan kalian mau tinggal jadi biasa di Mavic 2 Pro ini udah ada ya. Udah ada. Atau juga bisa juga kalian di Post Pro-nya bisa diedit seperti Premiere. Ini biasa untuk menjadikan kayak drama lah, lebih drama. Nah, ada surprise ini juga biasanya ini untuk shoot wedding. Nah, biasanya ini shootnya sebenarnya nggak dari atas ini, tapi dia dibalik ini. Jadi dia sudah shootnya dari bawah, kemudian dia ke belakang, baru kemudian pada saat di post pro dibalik gitu. Karena cukup sulit ya misalkan dari atas langsung ke bawah kan untuk ngepasinnya. Saya coba ulang lagi deh. Ini masuk shot sulit. Nah, shot sulit. Kemudian tripod shot. Nah, tripod shot ini biasanya digunakan untuk kayak jalan. Nah, ini biasa di kayak sebuah film adegan. Tadi. Nah, overtake. Nah, ini biasanya digunakan untuk
sebagai ending juga bisa, ya kan? Atau sebagai untuk pindah scene juga bisa. Misalkan kalian pas ending nih, misalnya ending film itu bahagia. Nah, ini biasanya yang dipakai nih. Seperti ini nih. Drone ke atas, set. Baru tulisan the end atau to be continue. Atau Azam. Nah, ini juga nih, biasanya susut favorit droner nih. The Rocket. Nah, biasanya selain bird eye, nah biasanya lanjutnya langsung shoot ini nih biasanya nih. Saya juga sering pakai nih kalau lagi dokumentasi nih biasanya. The Rocket. Ini biasanya untuk menunjukkan kemagahan tempat tersebut. Nah, ini The Walk Under ini biasa juga untuk perpindahan scene biasa dipakai nih sama filmmaker nih. Jadi drone dari bawah kemudian ke atas, set. Bisa juga untuk shoot wedding. Nah, ini juga yang sering pakai nih. Kebetulan saya termasuk pilot drone yang sering pakai shoot ini. Saya kebanyakan video saya pasti awalnya seperti ini. Karena menurut saya apa ya? Kalau kita pakai shoot ini, kita dapat dua sekaligus juga. Kita dapat momen seperti apa objek di bawah secara keseluruhan, kemudian kita juga dapat, oh ini udah pagi loh, ini udah siang loh. Nah, ini bisa kita dapat semua nih. Makanya masuk shot favorit saya. Build up. Nah, ini shot juga harus pakai skill juga nih. Jadi kiri sama kanan jempolnya harus main. Kita ulang lagi tadi. Nah. Nah, kalau ini untuk menjelaskan sih seperti apa kayak adegan-adegan biasanya perpindahannya seperti ini. Ini biasanya kelanjutan dari parallax tadi, ya kan? Parallax maupun tadi slider. Untuk menjelaskan suasana kota atau suasana daerah. Jadi kita terbang lurus aja, nggak kita turunin, nggak kita naikin, stabil. Nah ini biasa dipakai sama drone-drone traveler, ya kan? Nah gitu. Oke, kita lanjut dulu tadi dikit. Mengenai setting kamera. Nah, jangan lupa yang mau nanya chat ya. Udah ada yang chat belum? Banyak, Bang. Udah ya, sabar. Oke, setting kamera. Nah, ini nih penting juga nih. Nah, sebenarnya untuk setting kamera ini nggak ada baku yang pas tuh ya, karena itu tergantung kondisi teman-teman pada saat di lokasi seperti apa, tergantung juga ya kan seperti apa gitu. Kemudian juga tes kalian seperti apa sih yang lo mau gitu kan. Kalau di sini kan misalkan kayak ISO itu ya kok bisa untuk videomaker jangan manual lah, jangan auto lah ya kan. Sama mungkin seperti kalau kita foto, kok bisa ya untuk kamera, mau kamera darat, mau kamera di udara ya kita setting manual, sebisa mungkin ISO-nya kan. Kemudian juga, nah di sini nih, ini ada histogram. Nah histogram itu biasanya untuk melihat kayak apa sih, mana sih daerah-daerah di pada saat objek kalian atau di layar kalian tuh yang dia over, ya kan? Over apa? Pencahayaannya over. Nah, kemudian ada overexposure warning, kemudian juga ada video caption, auto sync. Nah, ini nih. Ini juga kayak image formatnya. Kalau teman-teman yang memang misalkan untuk kepentingan film, ya otomatis biasanya pakai RAW dia, ya kan? Karena agar gradingnya lebih gampang. Nah, kemudian untuk colornya normal. Ada juga color yang bentuknya vivid. Nah, untuk kamera settingnya kok bisa di lock ya? Mesti nggak ketemunya lagi nih. Jadi kalau di DJI itu atau di drone itu biasanya ada setting kamera, ada vivid, kemudian ada apa lagi film, terus ada apa lagi Jam? Lupa. Selain di lock juga ada tuh film di lock. Di lock. Ada mode-mode, ada hitam putih juga, black and white. Nah, jadi kalau teman umumnya. Ya, kalian kalau bisa milihnya di lock ya kan, biar kalian mau gradingnya itu bagus. Tapi kalau misalnya kalian mau cepet aja ya nggak apa-apa, pakai normal aja. Gitu. Cuman ya risikonya warnanya susah diutak-atik nanti pada saat post pro-nya. Nah ini.
image format. Nah, kemudian untuk video size-nya, nah, untuk video size itu kebanyakan dari drone-drone pemula tuh ya. Ini buat yang belum pemula ya, baru mobil drone. Itu kebanyakan settingan awalnya tuh dia udah 4096. Makanya kebanyakan pada saat dia impor ke Adobe Premiere langsung dia ngezoom ya kan. Nah, makanya untuk amannya pakai aja yang 1920 kali 1080. Nah, jadi jangan apa yang bagus. Nah, itu untuk setting kamera. Kemudian, nah kita lanjut dulu, kita lihat video nih. Untuk tips and trick. Coba ya. Kita lihat. Sini. Nah, ini jadi boleh bilang tips tambahan ya buat teman-teman yang ingin shoot video pakai drone. Yang pertama adalah kalian nge-shoot itu pada saat momen-momen yang boleh bilang golden moment lah ya kan. Jadi misalkan pada saat pagi hari atau mungkin pada saat sore menjelang maghrib itu biasanya golden moment. Itu membuat video kalian akan menjadi lebih sinematik. Nanti kayak nah, ini pada saat matahari terbenam ya. Ini di Pulau Padar. Nah ini boleh bilang yang sering dipakai sama filmmaker nih, ya kan? Saya pernah waktu itu ikut salah satu ngejawab drone juga. Jadi kita nunggu dari siang, padahal nih shootnya sore ya kan, contohnya nih. Tapi bukan gambar ini gambar di luar. Jadi dia betul-betul kita nunggu dari habis asar sampai kita dapat ini jam 6 kurang, dapat momen yang biasa seperti ini nih, golden moment seperti ini. Nah, cuma ya biasa sekali take karena sekali ngulang lagi biasanya matahari udah hilang. Nah, kemudian yang kedua adalah kalian gunakan ND filter. Kebanyakan teman-teman drone pemula, jadi sudah konsepnya sama seperti kamera biasa ya, kamera darat, kamera SLR. Jadi kalian kalau misalkan lagi shoot, misalnya contohnya paling gampang tuh shoot di laut. Nah, kalian kan pasti pengen kelihatan dong ombaknya ya kan. Tapi kalian juga pengen mau tuh kelihatan juga awannya nggak hilang. Nah, biasanya kan kalau yang pemula itu ISO-nya dinaikin tuh di drone-nya kan. Nah, akhirnya lautnya kelihatan, awannya putih kayak di kayangan. Bower bilang tuh kayak di kayangan karena putih warnanya tuh. Nah, makanya itu sering terjadi tuh. Gue sering lihat banget tuh kalau ada dia udah oke yang lain tapi untuk hal sepele gini biasanya dilupain. Nah, makanya ND filter ini bilang barang wajib buat teman-teman yang memang serius di film atau video. 2 jam setengah 5 ya? Saya udah nggak rasa. Sorry. Nah, ini filter. Ini dikit lagi. Nah, ini kan dia warnanya tetap terjaga tuh antara awan sama bawah. Nah, juga pakai slow movement. Ya, jangan kenceng-kenceng, ya kan? Ada bilang gerakan robot tuh biasanya kelihatan tuh. Gerakan patah-patah. Nah, harus slow. Nah, kalau slow kan otomatis sinematiknya kan lebih kelihatan. Cepat-cepat aja. Nah, kalau grade ini kebanyakan teman-teman tuh lupa antara drone sama video kadang beda warnanya. Karena dia tidak mematchkan. Dia lupa ya. Jangan lupa diperhatiin. Kemudian, nah ini zoom. Jadi ini variasi dari shoot drone. Jadi misalkan kalian lagi shoot seperti ini, gunakan aja misalnya di Adobe Premiere pakai scale ya kan. Jadi ada zoom, dia akan lebih zoom lagi. Misalnya fill up. Gitu. Kemudian pakai anamorphic seperti itu sih. Ini Nanda udah muncul nih biasanya sudah kelar nih. Kemudian lanjut, segera cepat. Nah nih tips and trick. Nah, sama rencanakan jalur terbang standar sih. Rencanakan jalur terbang jangan lupa kalian juga lihat juga seperti apa kondisi
lingkungan objeknya ya, jadi jangan fokus ke objek tapi lingkungan objek juga, apakah ada yang segala macam, kemudian rekam sebelum sudah. Jadi kalau misalkan kalian mau ngerekam, sisanya biasanya itu 5 detik. Ada hukum tetap di dunia drone, film drone film lah ya. Ya, orang bercimpung di dunia film dan pakai drone, itu dia pasti pakai 5 detik sistemnya. Jadi dia 5 detik dulu rekam, baru take. Nah, setelah itu cut, 5 detik masih jalan lagi. Nah, itu biasa dihukum seperti itu, ya kan? Dan sampai kalian pas terbang langsung take, langsung mulai juga ya. Kalau bisa itu kalau di dunia profesional dia 5 detik dulu, baru take. Cut, nah 5 detik masih jalan, jangan cut langsung cabut, jangan, atau langsung di tilt up, jangan. Tetap itu namanya hukum. Jadi kalau bisa 5 detik sebelumnya sudah. Kemudian pastikan kuas kontrol dalam keadaan tenang ya. Tadi seperti tadi dijelaskan di video, jadi kita nggak boleh buru-buru. Kemudian, nah ini juga yang belum tahu. Jadi kalau misalkan kalian mau nge-shoot yang lebih bagus, jangan modenya GPS kalau di drone ya kan. Jadi mode ATI kalau bisa. Itu kebanyakan orang pakai mode karena bedanya tuh beda banget. Nanti coba deh kalau teman-teman pakai terbangin drone. Nah, akan bedanya antara mode ATI dan mode GPS. Kemudian gunakan knob pada remote. Nah, kalau kalian teman tahu, itu rata drone profesional itu di remote-nya itu udah ada tombol tambahan namanya knob. Di Tokopedia itu banyak. Jadi dia akan beda rasanya antara kalian ngedrone pakai remote pakai yang itu langsung belum ada knobnya dengan ada yang knob pasti beda. Nah, kalau kalian lihat di drone profesional yang filmmaker dia pakai knob. Itu tuh kuncinya. Kemudian lanjut. Nah, terakhir nih. Mau cuan dari drone. Nah, ini nih. Nah, nih. Ini boleh dibilang hal-hal wajib nih kalau teman-teman mau ambil cuan dari drone, ya kan? Sayang kalau teman-teman udah beli drone mahal-mahal tapi cuman buat hobi, sayang sih. Sebenarnya ya nggak ada salahnya juga ya kan, hak asasi kita juga mau drone, mau itu kita beli drone langsung kita hancurin nggak masalah ya kan. Tapi sayang aja gitu loh, karena kita ngedrone kita kok bisa juga ada manfaat yang kita dapat buat diri kita sendiri juga. Ada kemampuan ekonomis yang kita bisa kita tambahin. Yang pertama nih, kita harus punya akun YouTube, ya kan? Karena rata-rata klien-klien kita, calon klien kita, dia akan melihat portofolio kita di YouTube. Dia kan sering nanya, Mas, ini ya bisa ngejen ini ya profil segala macam. Ada ini nggak di YouTube nggak? Ada, ya. Or bilang ada yang bilang tuh show reel lah. Dia kan minta YouTube karena beda antara kalian naruh di YouTube dengan Instagram. Itu kan sesuatu yang beda. Jadi di dunia profesional, kalau kalian udah punya akun YouTube dan di situ banyak karya kalian, akan lebih beda ininya pandangan orang, pandangan dari klien. Kemudian yang kedua, ini untuk teman di daerah, sekarang drone itu lagi booming di properti, ya kan? Ini saya kasih tahu nih rahasianya nih. Jadi kalian dekatnya asosiasi REI. Ini REI ini Real Estate Indonesia ya. Jadi pokoknya properti lah. Nah, jadi kebanyakan properti itu secara berkala dia akan diminta oleh Kementerian PUPR ya, perumahan. Itu kondisi update perumahan mereka. Dan itu harus dengan foto dan video gitu loh. Kebetulan saya termasuk pemegang banyak klien-klien saya yang manggil saya karena seperti ini gitu. Dan ini Bombay yang tahu gitu loh. Bagi untuk teman di daerah kayak teman kayak mana saya di Surabaya itu kan banyak perumahan tuh. Deketin aja tuh asosiasi kayak ZAM di ya pasti kan perumahan. Deketin asosiasi REI-nya. Karena ada job seperti ini yang akan berulang-ulang terus setiap tahun gitu loh. Dan ini nggak kecil, developer loh yang minta ya kan. Kalian cuma ngedronein aja properti mereka, lo muter kayak tadi, nggak perlu ribet-ribet kayak bikin film. Yang penting menjelaskan perumahannya, kalian nggak harus mendetilkannya, kemudian kalian foto sekitar 10 foto, udah kan dibayar pakai cuan tuh, ya kan? Bagus nih. Nah kemudian link di asosiasi UMKM. Nah sekarang ini banyak, terutama UMKM ya, UMK. Jadi kalian link di asosiasi UMKM ini kalian dekati kok bisa ke Pemda setempat, terutama di Dinas Perizinan Satu Pintu. Nah, karena di sana ada syarat foto drone buat para pelaku UMKM tertentu, gitu loh. Jadi misalkan contohnya kayak pabrik nih. Nah, pabrik itu kayak misalnya di Makassar. Di Makassar pabrik itu salah satu syaratnya untuk di dalam perizinan dia harus ada foto udara, harus ada video juga. Cuan lagi masuk kan, ya kan? Berapa banyak UMKM tuh ya yang di daerah kan? Itu masuk dapat itu link asosiasi UMKM tuh, ya kan di sana. Kemudian yang kedua, anggota organisasi drone resmi. Kebanyakan job-job itu juga datang nggak cuma dari YouTube, tapi dari limpahan dari teman, ya kan? Dengan kita ikut organisasi, kita juga dapat pengetahuan. Kita kadang juga dapat limpahan
job. Misalkan ada teman yang sibuk atau teman mungkin dia level udah tinggi dari kita. Ah, ini level masih ini nih. Kasih lu mau kan ini? Nah, karena gue tuh apa seperti itu. Gue masih yang job-job simple lah. Itu dapetnya dari limpahan itu. Dari teman yang udah duluan berkecimpung, dia udah profesional, akhirnya dapat yang job yang kelas-kelas bawah, akhirnya dikasih ke kita. Nanti misalkan gue udah lebih tinggalnya, gue kan ngasih bawah. Jadi kalau misalkan kalian masuk ke anggota organisasi yang resmi ya, karena banyak juga organisasi yang tidak tercatat. Seperti itu. Kemudian, nah, jam terbang dengan kalian drone di infrastruktur maupun lokasi wisata, ya kan? Karena berdasarkan survei, ini berhubungan dengan YouTube ya. Kalau akun YouTube kalian itu lebih sering melakukan video dokumentasi sebuah infrastruktur ataupun lokasi wisata, itu akan lebih cepat naik traffic view-nya. Dan ini terbukti memang. Coba kalian cari di channel YouTube, kalian cuma ini aja deh. Misalkan ada pembangunan gedung nih di tempat kalian, jembatan atau seperti apa. Kalian drone-nya itu mulai dari misalkan judulnya jembatan progres pembangunan jembatan bulan ini. Kalian drone itu saya. Kemudian besoknya progres pembangunan jembatan bulan berikutnya. Nah, kalian drone itu. Itu pasti view-nya bagus gitu. Nah, banyak kadang cuan juga seperti itu karena ada beberapa kayak profil-profil gedung itu dia ada meminta, sekarang udah sering meminta bantuan footage drone, ya kan? Nah itu kemudian terakhir, nah ini jangan lupa nih, ini boleh dibilang komunitas Aerotex. Nih, jangan lupa kalau yang belum bergabung, jadi ini ada di bawahnya dari penyelenggara meeting Zoom ini yaitu Image Detection di bawah direct P2 Humas Direktur Jenderal. Di bawahnya ada Image Detection, kemudian di bawahnya lagi itu ada asosiatnya Aerotex. Nah, kalau misalnya teman-teman yang belum bergabung, supaya bergabung di sini, upload footage kalian, kemudian dengan hashtag Aerotex, nanti pasti akan di Telegram. Itu ada mimin di sini Reza, tuh, ya kan? Oke, terima kasih. Terakhir, oke lanjut pertanyaan story nih. Dibuka tanya jawab ya Bang? Siap, saya stop share dulu nih. Oke, dari pertanyaan paling atas dari Mas Riza. Mau nanya, adakah standar harga untuk jasa pengambilan gambar dengan drone? Reza, mana Reza ya? Iya, standar harga. Gue mulai pertanyaan nih. Ini Reza siapa nih? Reza Sahab. Oh, nah standar. Oh, ada dong, pasti ada. Ada banget. Karena jangan sampai kalian ngasih harga tinggian atau kerendahan. Nah, ini kita kalau standarnya untuk yang pemula ya, kita belum ada showreel kita. Boleh bilang kita masih pemula. Mungkin orang-orang yang baru megang drone setahun 2 tahun dan belum ada showreel yang banget lah. Itu standar harga misalkan kalian untuk ini untuk jasa pengambilan dengan drone, contohnya video apa ya? Misalkan video event. So, ini terlepas nggak kamera darat ya, cuma drone doang. Itu standarnya bisa 1 juta. Biasanya. Kalau untuk yang pemula ya, itu bisa 1 juta gitu standarnya. Tapi kalau untuk ada sedikit profesional, itu sudah 2 juta. Untuk drone aja. Itu yang saya tahu dan teman-teman saya lakuin juga di ada Sumatera. Kan kita ada komunitas juga. Namanya market drone lah. Misalnya, kita di sana tuh ngomongin harga. Itu standarnya 1 juta tuh. Kalau untuk ngambil gambar drone gitu. Tapi kalau teman-teman memang betul-betul pengen nyari nama dulu, saya sarankan terima aja apa yang dikasih sama mereka gitu. Karena kan masih belum ada showreel nih. Kalian belum ada portofolio. Jangan kalian juga ngasih harga doang, harus ngaca juga sih maksud gue gitu. Ya kan gitu. Terima aja karena untuk yang baru-baru ini, tapi kalau Reza sih udah pro lah ya. Misalkan yang di bawah Reza lagi lah yang baru pemula. Itu kalau bisa kalian terima aja. Kalian banyakin showreel dulu deh, banyakin portofolio ya kan. Gak usah naruh harga dulu, ya kan. Ibaratnya itu uang marketing kalian lah. Kalian pakai situ, tapi jangan proyek thank you juga sih kan gitu. Seperti itu. Kemudian jadi dari standar 1 juta ya untuk yang buat pemula. Gambar doang tanpa kamera darat. Kalau Bang Andi pertama dapat berapa, Bang? Apa? Pertama kali dapat berapa? Waktu showreel belum banyak. Waktu showreelnya belum banyak. Oh, 500.000.
500.000. Ya, 1.000. Itu drone aja. Apa? Drone aja Itu tuh. drone aja. Dia datang. Bahkan 5.000 itu bisa gede banget ya. Iya. 5.000. Itu 500.000 pas event apa atau tag Apa? apa? Event apa Itu yang waktu 500? itu ini apa? Gathering. Tapi saya cuma drone doang. Dan itu cuacanya cuma 2 jam. Nah, waktu itu ya cuma 2 jam. Jadi pas itu saya juga sebetulnya bahkan waktu itu saya mintanya kalau nggak dibayar nggak masalah gitu karena saya butuh karya dulu gitu. Saya kan butuh portofolio saya gitu. Akhirnya ya udah, ini mau maju ya udah deh. Boleh deh. Gitu. Akhirnya malah naik sekarang. Gitu. Itu sama ngedit nggak, Om? Apa? Sama ngedit apa cuma ngerekam doang? Nge-setar Oh, footage? kalau itu enggak, kalau itu cuma ngetek doang, ngetek doang, nggak sama ngedit. Jadi saya waktu itu ngetek gathering, nah dari gathering itu akhirnya saya ngetek kegiatan acara, akhirnya ya udah dari situ akhirnya nama kita kemana-mana. Makanya kenapa bikin nama dulu, bikin brand kalian bagus dulu gitu loh, ya kan? Makanya kenapa saya pakai nama Daeng Drone, nggak pakai nama pribadi, kan nama gue jelek ya, tapi gue ingin membuat sebuah nama yang boleh dibilang, ini Mas Irwan tau lah anak marketing, suhu marketing lah. Jadi gue buat brand Daeng Drone. Jadi kenapa setiap ada orang nanya, Mas, ini oh ya ini Mas, dengan harga Daeng Drone segini, nah gitu. Akhirnya dengan nama Daeng akhirnya jadi udah berputar-putar di Makassar tuh nama Daeng Drone tuh. Akhirnya dari pekerjaan yang cuma dari 500.000 akhirnya ya udah gue embat terus aja tuh, ya kan? Selama setahun setengah lah gue embat. Ya udah naik juga sedikit tapi gue berbanyak karya gitu. Akhirnya ya video kita kemana-mana segala macem. Akhirnya ya bisa menaik bayaran cuan kita gitu. Itu di Grendel loh. Hilang. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Pertanyaan sama satu lagi juga buat teman-teman yang masih baru punya drone, bisa kalian terbang sebanyak-banyaknya. Misalkan kalian di kota Klaten atau di Kediri nih, kalian terbang di sudut semua kota itu, ya kan? Saran saya. Kalian terbang di semua sudut kota, karena nggak semua orang itu yang kepikiran seperti itu, gitu. Terbang di semua sudut kota. Karena bisa jadi itu shoot kalian di drone akan dibeli sama orang gitu loh, ya kan? Itu biasanya seperti itu. Karena saya pernah waktu di Makassar saya shoot hampir semua titik Makassar saya shoot, ya kan? Akhirnya 2 tahun kemudian shoot saya itu dibeli sama Pemda gitu. Karena belum ada yang nge-shoot seperti itu, akhirnya dibeli sama Pemda. Per gambar dibelinya malah. Gitu. Yang masih baru, terutama kota-kota yang boleh dibilang mungkin nggak banyak dikenal, kayak mungkin kota yang kecamatan seperti apa. Kalian drone aja tuh. Drone aja, setiap sudut di drone, mau lapangan segala macam gitu loh. Daripada drone juga di rumah kan, seperti itu. Itu tipsnya sih. Oke, lanjut, Jam. Oke, lanjut. Pertanyaan lanjut ya dari Mas Arnold. Ini nggak penting nih. Yang penting-penting aja ya, Bang. Betul. Yang penting-penting aja. Mas Deki dari Tanya Mas Irwan Deki. tuh, Irwan tuh. Kekar nggak? Apa? Dari Mas Deki mau nanya kalau nerbangkan drone apakah bebas atau harus berlisensi? Oh, nah. Kalau cuma terbang hore, biasanya kalau di kalangan drone itu namanya terbang hore. Untuk terbang hore ya kalian nggak perlu izin, ya kan. Tapi kalau untuk terbang di sebuah event, acara, atau di sebuah tempat-tempat, kayak misalkan kalian mendokumentasi kegiatan presiden di istana, atau di daerah, kan di bandara, misalkan ada Angkasa Pura ngadain kegiatan, terus harus ada drone, nanti biasanya kita harus ada lisensi, dan kita dikasih izin. Ya terakhir contoh yang event terakhir di Segatar ya Mas Irwan ya, otomatis mereka tuh minta lisensi kita juga tuh, karena kita nggak boleh terbang seperti itu. Biasanya kalau event internasional biasanya dia minta lisensi. Tetap. Tapi kalau untuk terbang hore sekitar rumah kita ya nggak masalah, boleh kok, aman. Asal bertanggung jawab. Oke, lanjut. Dari Mas Irwan. Ya. Mengenai komposisi pada saat pengambilan footage drone, apakah memperhatikan kaidah-kaidah fotografi? Misalnya dead center, rule of thirds, dan sebagainya. Oh iya, atau pakai feeling dan intuisi aja. Oh, ya. Tentu saja pakai tetap, karena prinsipnya itu kan yang membedakan itu antara kamera bawah sama kamera atas ya beda ruangnya aja, yang satu di darat, yang satu di udara. Tetap kita harus pakai komposisi. Jadi betul komposisi sangat berpengaruh, pengaruh banget Mas. Tetap dipakai. Jadi tetap ya. Ya tetap. Itu kayaknya udah patokan semua pengambilan gambar harus memperhatikan itu. Mau drone, mau GoPro pun juga pakai kaidah itu ya.
Terus lanjut. terus pakai. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Deki lagi. Kalau buat syuting, apa memungkinkan dengan 2 remote? Misal yang satu gerakin drone, yang satu gerakin gimbalnya. Betul. Nah, tadi ada yang gue lupa jelasin tuh. Jadi kalau di Matrix yang tadi tuh, yang di yang drone Matrix tadi, yang Matrix 600 Pro, itu dia bisa pakai 2 remote, kayak Inspire. Nah, jadi itu di film-film Hollywood itu jadi itu mereka nggak pakai 1 remote lagi. Jadi yang satu itu pilot tuh khusus untuk terbangin drone-nya, yang satu pilot khusus untuk meremote dari gimbal, ya kan? Jadi nggak jarang yang teman pilot kalau di pilot drone Hollywood itu cuma 9 nggak ada. Jadi biasanya di dua remote. Dan yang bisa mengaplikasikan ada Inspire yang memang drone mahal lah, drone yang sudah pro dan juga Matrix itu bisa pakai 2 remote. Tentu ya. Oke, udah. Lanjut. Pertanyaan dari Mas Akbar. Kalau sinyal GPS susah, berisiko nggak sih untuk menerbangkan drone? Tergantung. Kalau misalkan kalian lagi terbangin drone, GPS-nya hilang, tapi nggak ada angin, itu biasa bisa kita kendalikan. Tapi kalau udah sinyalnya hilang, GPS-nya hilang, terus banyak angin, wassalam. Ya kan? Itu wassalam. Tetap. Makanya saya misalkan lagi terbang, kayak tadi bilang, kalau kita lagi menerbangin untuk kayak video, untuk buat bikin video, saya biasanya nggak pakai GPS, saya bisa pakai mode ATI, ya kan? Jadi kalau mode ATI itu kan dia nggak pakai GPS, itu kita bisa lebih smooth dalam menerbangkan drone. Nah, tapi saya perhatikan juga, kalau misalkan banyak angin, saya nggak mungkin non GPS, ya kan? Saya nggak mungkin pakai ATI. Tapi kalau misalkan anginnya lagi nggak ada, saya berani nggak pakai GPS gitu. Jadi di drone itu ada ya Bang? Ya. Ada mode GPS, ada mode ATI. Ya. Nah, kalau pakai mode ATI, saran saya pakai mode ATI. Kalau mode ATI itu drone nggak ngunci. Nggak ngelok ya. Nggak ngelok ke GLONASS-nya dia. Makanya bisa lebih smooth, lebih enak. Coba bedain deh. Coba deh teman-teman pakai deh. Ini sebenarnya trik yang belum banyak pada tahu sih. Oke, lanjut. Pertanyaan dari Mas Hanif Nurzati. Oh, ini juga punya drone ini. Wah, ini drone juga nih, pilot drone nih. Mavic Mini. Drone. Nah, Mavic Mini saya pengalaman paling menegangkan selama drone. Nah, kebetulan saya kan kalau ngejob itu kan sebagai boleh bilang kayak single shooter lah ya kan. Jadi saya kalau ngejob itu kayak ngejob dokumentasi saya biasa sendiri. Jadi saya megang Sony A73 juga, saya megang GoPro juga, saya megang DJI Mavic Pro juga, ya kan. Nah, biasanya itu kalau lagi acara kegiatan nih, lagi misalkan kegiatan itu kan ada kayak apa sih karakter buildingnya lah kan. Nah, itu kan biasanya kan saya ngambil shoot banyak tuh, ya kan. Nah, biasanya tuh saya ngambil kamera bawah dulu pakai A73 tuh ya kan. Kemudian setelah A73 kemudian misalkan ada momen lari nih. Kan cocok pakai drone tuh. Saya langsung ganti tuh. Saya tetap ninggalin di Selempang, langsung saya drone tuh. Jadi drone tuh udah saya aktifin, ya. Udah saya aktifin, saya buka Pro segala macam. Saya pakai Mavic Pro ya. Jadi lebih cepat. Mavic Pro. Nah, kadang pas terbangin GPS-nya ngeloknya. Aduh. Waktu itu kebetulan perusahaan gede lagi. Waktu itu perusahaan Pertamina tuh. Aduh, kebetulan gue dibayar lumayan oke ya kan. Kan nggak mungkin juga kita asal-asalan. Akhirnya ya udah GPS lama banget ngelok ya kan. Padahal waktu itu di Malino tuh, Boerta tuh daerah Malino tuh. Nah itu susah banget tuh. Akhirnya ya udah deg-degan tuh kan. Orang-orang udah, mas kok drone-nya belum nyala, belum terbang juga. Waduh, ini kan lama banget di GPS ini kan. Ada lemot. Ini kayak udah lama juga nih drone-nya Mavic. Lama akhirnya gue pegang, akhirnya gue ke atasin gini kan. Ke atasin akhirnya udah ngelok juga. Akhirnya sampai GPS belum dapet pun akhirnya gue terbangin tuh. Karena daripada momennya lewat ya kan. Akhirnya terbangin. Nah itu momen menegangkan. Itu momen menegangkan yang hampir setiap dokumentasi seperti itu sih. Ya satu berulang. Ya satu lagi demi cuan. Ya. Biar cuannya nggak kebagi. Oke, lanjut. Mungkin Mas Hanif mau cerita pengalaman ngedrone. Nah, ini Mas Hanif. Drone di mana? Drone di Minangkabau. Halo. Mas Hanif. Halo Mas Andi Hadi. Nah, orang yang nyasar sampai ke Makassar. Kalau orang Jogja nyasar ke Minangkabau. Iya, balik-balik nih. Balik-balik kita. Mana? Mau cerita Mas, ini pengalaman agak lucu juga sih. Jadi pernah di Aceh kan,
Itu malam-malam mau nge-shoot malam tuh mau nge-shoot Masjid Raya Aceh itu apa namanya? Masjid Raya Aceh lah itu. Oh, Nah itu. Nah pada saat itu Masjid Raya itu lagi direnovasi gitu kan. setelah ini ya, setelah Aku tahun 2016 kalau salah sana. oh baru. 2016 lagi direnovasi. Aku nekat aja naik kan gitu masih itu waktu itu pakai Phantom 3 Pro kan. Naik terus habis itu aku sama temanku berdua tuh. Aku sama temanku berdua sama sopir travel. Tapi sopir travelku tuh izin mau beli bensin dulu, mau beli minyak. Nah, jadi aku cuma berdua tuh di pinggir jalan naikin drone kan. Nah, tiba-tiba Ed X King datang. Gue pikir preman atau apa kan, karena memang mukanya tuh tampang serem lah. Dia marah-marah. Ternyata dia penjaga itu di proyek Oh, ya manajer inilah apa mandornya lah. Terus marah-marah lah dia kan, suruh nurunin. Terus aku udah keter-keter nih, gimana nih? Dia mau disita kan, apa namanya droneku kan, sini mau diambil gitu. Bilang janganlah dihapus aja bang, dihapus aja kan gitu kan. Ya. Udah turun tuh, lagi aku liatin gambarnya kan, mau aku hapus tapi belum dihapus. Terus tiba-tiba sopirku tadi datang, terus waktu keluar ternyata si preman penjaga tadi itu temannya sopirku itu. Nah akhirnya cairlah di situ. Nah akhirnya diizinin lah. Intinya soal perizinan sih waktu itu emang masih nggak ngerti apa-apa. Lagi ada proyek aku terbang aja, ternyata nggak boleh gitu. Ya. Karena biasanya kalau proyek kayak masjid gitu biasanya BUMN bro biasanya. Ya, Kalau BUMN tuh, biasanya kalau BUMN tuh kalau ngerjain proyek rada ketat. Biasanya rada ketat ya, ada SOP-nya. Terakhir aja yang gue ngedrone, gue kan waktu itu ngambil footage kantor pusat DJP ya. Itu gue nerbang dari BKPM, betulan. Nah pas gue terbang, baru udah terbang, udah foto cek. Kalau ibaratnya foto kantor gue sendiri. Nggak boleh katanya, mas nggak boleh soalnya mas terbangin dari BKPM lah. Gue bilang nih gue tunjukin nih, gue moto juga bukan moto kantor lo, gue bilang moto kantor gue. Nggak boleh mas, karena mas motonya nanti takutnya kalau mas upload nanti pasti orang nanya nih, pasti terbangin dari BKPM. Wah yaudah gue hapus aja. Aduh. Padahal nerbang ini gue nggak moto kantor dia tuh, bayangin. Padahal gue moto kantor pusat dan dari jarak jauh dari atas tol, bayangin. Boleh dong mas, ya udah. Mas. Apa? Kantor pusatnya boleh dong dihibahkan ke kami. Nah, gue cek dulu. Kantor pusat punya drone sendiri loh itu. Udah punya tuh si. Bagus. Kok bisa? Kantor pusat tuh punyanya DJI Phantom 4 Pro Plus. Punya standar DJI. Ada Pro biasa, 4 Pro biasa. Tapi nggak ada yang bisa nerbangin ini. Nah si Niko nggak bisa Niko. Nggak bisa. Itu jadi harus Niko udah punya Niko. Harus ngundang Anip. Wah ada. Punya kita Phantom Pro 4 Plus. Ada. Itu bagus tuh, standar, keren. Standar. Oke, lanjut ya. Lanjut Sam. Langsung ke pertanyaan Om Caleb nih. Ibarat belajar nyopir mobil perlu berapa kali insiden nabrak sampai benar-benar lihai? Oh, jadi berapa kali? Kalau nabrak sih, sebenarnya gue bukan nabrak gue baru sekali ya. Tapi setelah 3 tahun nerbangin drone malah. Jadi malah semakin kita lihai, kita semakin belagu biasanya seorang pilot drone. Jadi kepedean, ya? Karena kita udah lihai, kepedean. Malah kalau pemula itu biasanya lebih aware. Malah dia kalau nerbang tuh lihat dulu ada apa di atas kan. Jadi bilang ya terlalu rigid lah. Tapi kalau udah lihai, udah semakin lama dia terbang, jam terbang itu biasanya tuh semakin lupa malah biasanya. Asal terbang biasanya seperti itu yang kejadian. Jadi makanya teman-teman gue tuh yang makan udah sendiri malah lebih sering kecelakaan kadang. Dia lupa mencet mencet GPS-nya, kadang dia sering kena tiang listrik seperti itu. Jadi kadang dia manuver yang sekarang kan lagi modern, lagi zaman tuh manuver yang kayak camcorder yang lewatin pohon tuh ya kan. Mungkin teman tahu yang drone ya kan. Benar enggak? Ya kan. Nah, biasanya kayak gitu tuh akhirnya pada nabrak sekarang ya kan. Kalau pakai Phantom susah tuh. Nah, masih ada yang nyoba kayak gitu. Nah, kan lagi zaman tuh putus-putus kayak camcorder.
lama-lama makin belagu, akhirnya sering nabrak. Nah, besok pemula malah jarang biasanya. Karena drone itu sebetulnya aman. Dan sekarang karena sudah nge-lock GPS itu mas saya. Lunas. Jadi berarti kalau kata anak drone, anak bayi pun kalau nerbangin drone tuh bisa. Gitu. Karena udah terlock GPS. Ya? Udah sensor juga. Makin canggih deh tuh. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Dari Mas Deki lagi nih. Wah, Mas Deki ini punya drone kayak ya Mas Deki? Waduh. Izin nanya lagi Kak, bagaimana cara agar sebuah video itu bisa bercerita dan hidup walaupun isi footage-nya aerial semua? Ngeri nih. Mungkin di post pro-nya ya. Ya. Jadi ini aerial lihat dulu nih, aerialnya ada objek nggak? Kok cuma aerialnya misalkan aerial kayak sawah doang ya, itu sulit. Paling biasanya sih kalau yang tadi saya bilang, kalau teman-teman yang buat pemula atau teman-teman yang lagi nggak bingung, nggak ada event buat nambah portofolio, kalian dronein aja tuh kota kalian sendiri, home base kalian sekarang yang tinggalin ya kan. Kalian bikin ini terbang tuh, kan tadi ada model-model shootnya tadi dikasih tahu tuh tadi, nanti sebelumnya nanti coba share deh. Tadi ada sekitar 20 jenis shoot sinematik ya kan, yang bisa dipakai oleh filmmaker atau videomaker. Nah, kalian coba contek seperti itu. Karena sebetulnya kalau untuk drone itu gampang, kita bisa mencontek. Kita untuk belajar itu tinggal contek aja karya orang. Gimana secara dia nge-shot gitu. Nah, untuk objeknya baru nanti belakangan. Nanti kita nge-shot aja dulu. Gitu. Jadi nge-shotnya nggak lurus-lurus aja, tapi kayak tadi model parallax, model slider, segala macam. Gitu. Itu sih. Sama nambah Bang. Ya. Kalau footage-nya aerial semua itu mungkin bisa diakali di editing. Ya, misal kalau kita nge-shoot sawah-sawah itu, nah gimana gambarnya itu hidup, kita kasihlah efek suara angin. Ya. Atau kita lagi nge-shoot di jalanan, kita kasih efek suara. SFX bisa. Efek motor itu kan betul. Bisa menghidupkan suasana footage aerial itu. Jadi bisa tambah bercerita itu. Tuh. Betul. Sekedar nambahin itu. Ya. Terus lanjut. Entar, ini Nanda nih. Kenalin orang Ray dong, Om. Ya. Kira nanya. Ada nggak, Om? Kenalan orang Ray? Nah, pokoknya yang di Jogja, Om. Itu di Jogja orang Ray. Nanti gue tarik linknya juga deh. Ya. Pokoknya cara gampangnya kalau biar yang pertama bikin YouTube dulu lah kalian, karena orang itu biasanya kadang dia ganti-ganti pilot juga kok, gitu. Dia ganti-ganti orang, biasanya dia pengen mungkin model ganti pilot yang lain, biasanya nyari di YouTube kok. Dia sering nyari di YouTube. Misalkan kata kuncinya pokoknya biasanya itu adalah perumahan atau infrastruktur, biasanya sering nyari keywordnya. Itu tips tuh. Buat. Jadi kalau nggak di YouTube, keywordnya itu infrastruktur dan tadi apa? Perumahan. Karena mereka pasti akan seperti itu nyarinya di YouTube. Oke, lanjut. Ini dari Bang Fadli, properti dan UMKM-nya butuh annual report ya, Om. Bisa. Oh, ini Bang Kunting. Nah, kalau mau bikin laporan keuangan. Bisa. Terus juta. Nah, ini dari Mas Ahmad Irfan. Untuk mendapatkan cuan, apakah sertifikasi? Tunggu. Per baterai. Reza nanya per baterai. Enggak per baterai. Per baterai itu zaman dulu sebetulnya, ya kan. Kalau kita ngomongin ngejob drone per baterai, diketawain sih sama klien. Per baterai masih zaman. Masih kayak gitu. Dulu iya per baterai. Waktu drone masih jarang dipunyai sama orang-orang. Per baterai. Tapi sekarang drone tuh udah kayak kacang goreng, ya kan? Di mana-mana punya drone. Anak umur 8 tahun udah punya drone Mavic kan gitu. Lu kalau ngomongin per baterai diketahuan sama orang, dia bilang, drone masih zaman gitu. Jadi sekarang bukan per baterai lagi, sekarang mainnya udah per jam. Jadi udah kayak per jam biasanya. Jadi udah kayak operator gitu. Per jam, bukan per baterai sekarang. Oke, lanjut. Mas Ahmad Irfan. Untuk mendapatkan cuan, apakah sertifikasi dari APDI harus enggak. Kita kalau syuting-syuting kayak gitu nggak perlu. Saya juga punya sertifikasi APDI. Sertifikasi APDI itu biasanya diperlukan untuk kita drone mapping. Ingat ya, drone mapping. Kalau untuk nge-shot videomaker, itu enggak. Sama sekali nggak dipakai.
Tapi kalau untuk mapping diperlukan. Karena biasanya yang makin kita untuk video mapping itu adalah perusahaan-perusahaan kelapa sawit, properti minyak, itu untuk pertanggungjawaban mereka pada saat mereka ingin mengajukan, dia itu biasa ada, jadi gini, kalau misalkan pada saat pertanggungan, misalkan kita udah ngaturin, tapi efeknya misalkan kita ngaturin mapping, mau perusahaan besar, biasanya itu dibayar itu 2 bulan kemudian, ya kan? Mungkin teman-teman di kantor pasti tahu lah. Jadi mereka harus ada faktur pajaknya lagi, kemudian juga dia harus tempel di situnya pertanggungannya, terus ada tantangan kita. Nah, ada lagi satu syarat tuh sertifikasi biasanya dari lembaga resmi, itu bisa syarat. Gitu. Cuman ya itu biasanya kalau seperti itu biasanya bayarnya gede. Nah, tapi kalau untuk cuan yang kayak dokumentasi segala macam nggak perlu sertifikasi. Karena dan itu juga nggak berpengaruh ke harga ya. Kalian mau punya sertifikasi apa enggak, tapi kalau skill kalian nggak kurang mumpuni ya nggak dibayar, nggak bisa harga tinggi. Gitu. Lebih ke skill sih. Kalau cuan sama bagaimana kita memasarkan karya kita. Gitu. Karena jujur aja di Makassar jago dibanding gue, ya kan? Mungkin gue kenal Don tuh baru sekitar 3 tahun, 4 tahun lah. Tapi mungkin teman yang lebih lama banyak, dan lebih jago pasti banyak, ya kan? Tapi mungkin teman-teman itu kebanyakan ya tidak bisa memasarkan karya mereka. Mungkin tidak punya link yang saya bilang tadi, ya kan? Akhirnya mereka tertutup karya mereka, tidak bisa kelihatan gitu. Itu sih. Mungkin bisa dijelaskan Bang, APD itu apa, terus bagaimana cara mendapatkan. APD itu ada Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Kebetulan saya di Makassar menjabat sebagai humasnya APDI, ya kan. Jadi APDI itu sebenarnya dibangun untuk sebagai wadah buat mungkin Mas Hanif kayak anggota APDI juga deh. Jadi untuk wadah perkumpulan-perkumpulan drone yang ada, nah asosiasinya, enggak ya Mas? Nah, mereka tuh ngumpul di APDI. Kenapa? Karena APDI itu resmi dan dia ada badan hukumnya. Bahkan dia ada punya lawyer sendiri kan. Gitu. Jadi APDI itu wadah buat perkumpulan drone-drone sebetulnya. Gitu. Komunitas-komunitas ada nih banyak, nah ngumpulnya di PDI. Makanya kenapa PDI itu sering ada sertifikasi. Karena dia emang link ke fasinya tinggi, link ke TNI AU-nya tinggi. Banyak pengurus APDI yang orang fasi atau TNI AU. Gitu. Itu ada biaya nggak Bang? Apa? Ada biaya nggak? Ada, bisa biayanya dia. Oh, kalau pendaftarannya 150.000 nggak salah. Ada kok di websitenya. Tadi di APDI deh. Asosiasi Pilot Indonesia, kalau dibuka bisa langsung ada website itu. Oke, lanjut. Kemarin, ya lanjut. Ke Mas Ardi. Kalau join ke IO, yang biasa ada yang posting itu sudah rank budget berapa? Oh, yang IO. Oh iya. Saya juga biasanya kalau secara berkala juga biasanya sebulan dapatlah 2 kali biasanya. Itu job-job IO. Jadi ada IO yang langganan pakai saya untuk dokumentasi. Nah, kebetulan karena dia langganan, jadi karena udah sering berulang, itu biasanya saya di sana sekitar 2,5. Karena dia sering pakai. Gitu. 2,5, tapi sebulan bisa 3 kali. Gitu kan lumayan cuan ya kan gitu. Itu yang gue bilang ya, dia rutin per bulan gitu. Jadi ya 3 kali saya biasa selalu ngedit itu aja itu 3 event dia, dan ya cuan itu 2,5 kali 3. Itu makanya saya bilang lumayan ya, bisa kebeli gear yang lain dengan dari drone ini. Dan dia tahu saya itu dari drone, bukan dari video. Kenapa? Dari mana? Dari YouTube juga gitu. Dia semua tuh nyambung dari YouTube. Dia tahu akhirnya handphone gua ini lu bisa ngedrone ya, bisa dong bikin, coba deh. Akhirnya kayak cocok, sukses, ya udah lanjut sampai sekarang. Gitu. Akhirnya sekarang sampai kamera bawahnya juga. Gitu. Makanya kenapa gua awalnya kan gua fokus di drone, tapi karena demand-nya sekarang juga harus pakai kamera bawah, akhirnya udah gua belajar kamera bawah juga. Seperti itu. Ya tuh rata-rata kalau di sini juga di dokumentasi sih 2,5 sih. Kalau di Makassar 3. Tapi karena gua gitu di IO ini yang gua ikutin rutin, ya gua turunin harga. Tapi kan rutin. Gitu. Oke. Lanjut ke Mas Afrizal. Ya. Takut ketinggian boleh jadi pilot drone nggak Mas? Apa? Kalau takut oh ketinggian. bisa lah. Temanku banyak soalnya yang fobia ketinggian pada jadi pilot drone kok. Banyak. Ada 3 orang lah dia. Dia jadi pilot drone. Padahal takut ketinggian. Bahkan dia
untuk ibaratnya untuk memuaskan karena dia tidak bisa ketinggian, ya dia akhirnya pakai drone gitu. Tanpa dia harus terbang ke atas ya kan. Malah itu sebagai obat dia gitu. Dengan main drone. Gitu. Bukan malah jadi takut. Gitu. Ya. Oke, lanjut ke Mas Reza. Setelah terbang lama jadinya bumi itu datar apa bulat? Tonjong. Gonjal bumi itu. Ini pertanyaannya lucu-lucu ini. Mau dijawab nggak, Bang? Pernah mabuk udara nggak sih Bang? Salam buat yang lagi lestari. Yang mabuk udara enggak lah. Nah, ini saran filter Mavic Pro yang murah. Murah. Ya. Oh, banyak. Di Tokopedia banyak kok. Filter. Apa? Merek-merek? Mereknya ya kok ya. Nggak ada sih, nggak ada merek patokan sih. Saya terakhir itu beli malah cuma 200.000. Bagus kok sampai sekarang. Gitu. Berapa? 200.000? Iya. Itu dapat yang filter berapa? Satu filter yang di filter. Satu filter. Yang Oh, iya. di filter. Yang bisa diputar itu apa? Yang bisa diputar. Yang bisa diputar. Apa namanya yang diputar? Variabel. Ya. Nah, kan karena kalau misalkan kita di filter normal kan ada 3 tuh biasanya. Ada 3. 8 berapa sih? Ada 8 apa berapa gitu sampai berapa? Pokoknya ada 3 biasanya normal. Saya diputar. Karena biar cepat. Karena kadang kalau misalkan terbang terus suasana berubah kan kita putar lagi tuh. Kok enggak? Kalau misalkan nggak putar kita colok lagi lama gitu. Gitu sih. Itu buat Mavic Pro ya? Iya, Mavic Pro. Banyak kok yang buat yang lain juga. Lo habis sekarang, Jam? Drone Apa? Iya, Mavic Pro. Lo drone habis sekarang? Oh, iya, ya, Mavic Pro. Ya. Masih Pro 1, belum Pro 2 nih. Nah, satu lagi tambah nih buat teman-teman nih. Untuk yang punya Mavic Pro 1, sebisa jangan upgrade ke Mavic Pro 2. Karena banyak teman-teman tuh yang pada nyesel ke Mavic Pro 2. Jamin. Pertama, bodinya itu lebih kuat Mavic Pro 1. Lo coba, lo bandingin berdua. Kemudian yang kedua, itu baterainya gampang copot ke Mavic Pro 2. Nah, itu terbukti, teman gue pernah loncat sendiri tuh baterainya lagi terbang. Kemudian, terakhir apa ya? Ya, terakhir fiturnya juga nggak begitu beda jauh sih sebetulnya. Tambahan sensor ya. Bukti, terbukti. Dan terbukti, kan gue bilang, kan gue tetanggaan sama teman gue yang servis drone. Mungkin teman kalau tahu klinik drone, tau kan? Itu tetangga gue tuh di Makassar. Tau kan klinik drone? Iya, klinik drone. Nah, itu dia bilang, ini Mavic Pro 2 aja baru launching berapa hari di Indonesia ya. Itu udah ada yang masuk dia. Padahal sensornya di mana-mana. Jadi itu bukan jaminan. Makanya untuk selama belum keluar Mavic Pro 3 atau Mavic Pro yang terbaru yang beda jauh, jangan beranjak dari Mavic Pro 1. Karena bahkan beberapa teman gue yang kayak di Palembang, dia beli lagi Mavic Pro 1. Padahal udah pernah punya Mavic Pro 2, dijual Mavic Pro 2 dia. Dia beli Mavic Pro 1 lagi. Karena lebih kuat. Iya. Mungkin ya sama kayak mobil Kijang lah ya. Selalu keluaran pertama lebih bagus kan, lebih andal. Itu sih saran gue buat yang mau upgrade, tunda dulu mendingan. Cuannya berlebih, ya kan. Tapi kalau pas-pasan ngapain? Tuh. Saran gue gitu. Ini terbukti. Jadi lebih kuat Mavic Pro 1 bro. Lagi gue juga belum beli. Lanjut ya Bang. Ya, lanjut. Dari Mas Mumuh Nurmatin. Om, saya pakai Phantom 3 standar. Kalau pakai Android sering lost sinyal dan nggak masuk ke kamera. Kalau pakai iPhone lancar jaya. Apakah di DJI lain sama seperti itu? Nggak ada hubungannya. Sebenarnya nggak ada hubungannya. Sama HP. Kalau lost signal itu nggak ada hubungannya. Kecuali masalah nge-lag. Ya, kalau nge-lag itu ngaruh. Beda yang nge-lag sama lost signal ya. Jadi kalau nge-lag itu biasanya tergantung sama kamera handphonenya. Saya juga waktu itu masih pakai handphone merek apa lupa deh. Kemudian saya ganti handphone akhirnya jalan lancar. Jadi kenapa Phantom 3 standar ini lebih jelek? Karena kan sinyalnya dia belum GLONASS. Yang tadi saya bilang. Dia belum pakai satelit GLONASS yang sudah bagus ya kan. Setelah di Phantom 4 baru dia pakai GLONASS. Phantom 4 Advance, Phantom 3 yang Advance itu pakai GLONASS ya kan. Makanya kenapa Phantom 4 Advance sama Phantom 3 Pro, Phantom 3 Advance sama Phantom 3 yang Pro itu dia bisa sampai 500 meter kan. Kecuali Phantom 3 standar itu biasa sampai cuma 120. Ini saya awal ngedrone tuh pakai Phantom 3 standar. Setelah pakai Sima ya, dulu kan pakai Sima. Tapi tangan berdarah-darah karena nggak ada sinyal, nggak ada GPS. Akhirnya beli Phantom 3 standar. Ya udah, sering low sinyal juga. Padahal pernah di pulau mana tuh gue main low sinyal juga. Karena dia kan masih pakai jaringan WiFi. Gitu. Dia belum pakai GLONASS.
ya kan. Untuk keadaan tertentu dia biasanya bagus. Tapi dia biasanya kalah sama apa? Sinyal telekomunikasi gitu. Makanya yang aman tuh ya yang udah GLONASS gitu. Mendingan ganti aja deh Phantom 3 standar. Tapi Phantom 3 standar masih bagus tuh harganya. Masih 5 juta sampai sekarang, bayangin. Gue beli Phantom 3 standar 3 tahun lalu 6 jutaan. Sampai sekarang masih 5 juta harganya. Bayangin. Phantom 4 dulu beli 20 juta, sekarang udah 8 juta. Gitu. Gitu. Oke, lanjut. Lanjut. Ya. Dari Mas Arnoldus. Mas, buat pemula cocoknya beli drone apa ya? Obat pemula itu cocoknya beli apa nih? Spark. Apa? Dibanding lo Spark ya. DJI. DJI Spark. Nah, dibanding lo beli Mavic Air, itu menurut gua kurang bagus. Ya kan? Karena banyak Mavic Air yang pada nyesel loss-nya segala macam. Tapi Spark makanya makin banyak sekarang loh. Itu di mana pakai Spark. Gitu. Bahkan ada yang fotografer profesional siapa tuh namanya gue lupa deh. Yang di sekeliling Indonesia dia pakai Spark tuh dia. Hasilnya bagus tuh. Jadi makanya kenapa setiap gua saran ke teman-teman itu biasanya untuk pemula pakai Spark. Dan teman gue juga yang anak klinik drone, dia juga menyarankan hal yang sama. Karena banyak pasien-pasien itu yang masuk ke dia itu Mavic Air. Mavic Air. Itu sering banyak. Banyak banget tuh. Nip tuh. Pasien dia. Nip ganti Nip. Nah itu Nip. Mas Pak lebih bagus ya Nip. Secara komponen juga lebih bagus katanya. Mavic Air emang sinyalnya kacrut sih sinyalnya. Iya. Modelnya keren sih Mavic. Kan kalau Spark kan kayak anak-anak tuh modelnya. Gitu. Lanjut Bang. Lanjut. Budget berapa? Spark sama berapa harganya? Pokoknya beli Spark lah modelnya, bagus tuh. Pakai gue buat pemula selalu gue saranin Spark aja. DJ Spark. Ya di bawah 10 benar. Kalau Spark, Bang, itu apa namanya? Gimbalnya masih itu eksis kan ya? Iya. Dia secara ketahanan sih bagusnya. Kalau bagus sih, kalau video mungkin jadinya nggak semulus yang 3-axis lah. Ya pasti sih. Tapi kualitas masih bisa diadu. Kualitas oke, kualitas. Ya kualitas oke. Karena beberapa teman gue itu pakai Spark, gue kaget. Spark lu keren banget sih. Kok udah diupload di Instagram kayak sama gitu kan? Gue pakai Mavic Pro yang terkompres kan, sama hasilnya. Dengan drone. Ada pertanyaan dari Mas Satito. Saran untuk kamera Mavic Pro yang sering berembun pas terbang gimana? Mana nih? Mas Satito. Nah, ini. Ini penyakit dari Mavic Pro, yaitu berembun. Lalu juga pasti kan Zam? Cara paling sederhana, lo masukin ke beras, ya kan? Beras. Lo pasti punya apa namanya tuh? Kosmos di rumah, ya kan? Lah, lo masukin berasnya soalnya tuh, ya kan? Asal berasnya jangan dimakan nggak bisa. Masukin, jadi cuci dulu. Itu biasanya 2 hari hilang. Nah, biasanya tuh penyakit berlanjut, udah akut. Kalau udah akut itu embun, cara pertama gue mana ya? Oh di mobil lagi. Itu adalah di depan ininya, di depan gimbalnya. Kan ada lo copot ininya cuy, pakai blower. Kan ada kaca, ya kan? Nah, kaca ini kan gimbal nih. Ini kan ada ininya nih, lensa depannya nih kaca lah. Itu copot pakai blower, lu panasin pakai blower terus lama. Kita copot, nah kan udah copot tuh, lu tiban pakai filter, ND filter. Itu tips yang gue dapat dari klinik drone, dan itu dia dilakuin dia udah sama setahun ini. Karena kalau masukin beras lagi, balik lagi bro. Kayak gue masukin beras, yang paling bahaya kan kalau lagi ngejob. Gue pas ngejob, pas penting, misalkan adegannya pagi, embun, wah wassalam, ya kan? Itu kan kesini bulang, teman gue ada yang masukin beras sampai sekarang. Gue bilang, mak lu kalau makan bau drone beras gitu. Akhirnya dia tobat akhirnya udah ke teman gue gitu kan, dikasih blower. Nah kalau teman punya ada blower, biasanya kalau nggak pakai blower pakai ini yang buat rambut tuh, penggiring rambut, hair dryer. Nah hair dryer itu paling lo kasih yang tombol paling kencang, yang paling biasanya panas banget tuh, lo deketin tuh.
lama. Nah, misalkan udah rada panas, nah lo coba congkel pakai ini silet. Congkel dikit. Nah, bisa tuh udah congkel cabut deh. Nah, nanti itu bisa bekas-bekas lem 3 tuh. Ya kan? Nah, setelah itu udah ambil tuh yang lo beli yang di filter, colok, tek. Langsung. Itu tahan Aman. berapa lama? Apa? Tahan lama. Apa tuh? Oh, lama. Iya. Lama. Dan itu emang pecer, dan itu emang bagus. Itu cuma bagus, semua pada gue suruh gigit semua. Karena mau masukin beras balik lagi. Gue masukin apa tuh yang biasa buat pengering ini tuh. Ada biji-biji apa tuh? Tetap aja akan beda, akan balik lagi. Mika, balik lagi. Gue sempet sampai 20 ke Mavic Pro. Tetap aja balik lagi. Gitu. Penyakitnya harus kayak gitu emang. sayang loh. Footage lo hilang kayak gitu. Oke, lanjut. Nah. Ini dari Mas David Kurniawan. Om tanya, Mavic Pro terbang malam pas take off kok drone terbang ke belakang. Pernah kasus kayak gitu nggak? Om tanya, Mavic Pro terbang malam pas take off kok drone terbang ke belakang. Mavic Pro terbang ke belakang. Ini biasanya 2 hal. Pertama, itu di depan itu berarti ada tiang listrik, gardu listrik. Yang kedua, karena teman-teman pernah ada yang ini nggak? Kalau misalkan teman pernah ada ngejob di konser, Bapak pernah aja waktu ngejob di konser, tapi konsernya yang speaker gede ya, yang udah pakai rig besar lah, rigging besar. Itu hati-hati tuh, kadang lo lagi terbang di tengah nih, musik lagi main kan itu kadang musik muncul sendiri tuh. Jadi setelah gue tanya ke teman gue yang klinik drone tuh, jadi dia tidak tahan terhadap magnetik dari sound system. Gitu. Jadi sebetulnya antara sound kiri dengan sound kanan, kan kita kalau konser kan ini panggung nih, kiri kanan kan sound nih, ya kan? Nah itu mereka tuh sebetulnya berhubungan, ada magnetiknya kiri kanan. Nah kita kan terbang di tengah nih, nah itu gue pernah tuh tiba turun sendiri, akhirnya gue tarik langsung ke belakang, itu bahaya tuh. Gitu, makanya hati-hati kalau ngejob konser deh, itu bahaya. Kalau nggak bayar tinggi hati-hati, karena paling sering keras itu kalau kita lagi ngejob di konser. Wassalam, ya kan? Gitu. Kayak gitu, itu biasanya kan ada magnetik. Cara aman ya kita langsung upin lagi aja ininya. Makanya kalau malam tuh kok bisa jangan terbang rendah deh, terbang tinggi aja. Kalau malam, gitu. Kenapa? Yang kedua lagi, biasanya kalau malam itu orang juga lebih sering ngidupin internet biasanya. Otomatis di rumah itu kan banyak elektromagnetik. Gitu. Sip, lanjut. Oke, lanjut. Ini udah. Apa ini? Belum. Tips baterai drone agar tidak cepat ngedrop dari Mas Edi. Nah, tipsnya itu yang pertama, jangan pernah ninggalin kalau habis main langsung cabut, langsung simpen. Kemudian beli lipo bag. Tahu kan lipo bag, Mas? Yang buat itu, nah, itu selalu pakai itu untuk menjaga. Nah, jadi, waduh, kata ada? Tunggu. Tahan. Hah? Terus gini? Nah, jadi, oke, lanjut. Jadi, pertama pakai lipo bag ya kan, biar lebih aman. Kemudian juga pada saat kita bisa nerbangin, itu langsung copot, ya kan. Ini maksudnya untuk menghindari kembung juga kan, maksudnya kan, kembung. Itu biasanya penyakit baterai drone ya, langsung copot. Kemudian juga biasanya naruh tuh di lemari, Mas, jangan di lantai kalau naruh drone, ya kan. Naruhnya di lemari, jadi bisa jangan dekat sama lantai. Jadi gue naruh selalu di lemari dan ditutup, tutup kaca atau tutup apa, seperti itu. Pokoknya gitu. Itu sih tipsnya. Dan berarti gue belum pernah kembung, gitu. Dan satu lagi, jangan pernah sampai 0%, Mas. Nah, ini tipsnya. Mas, nggak boleh kosong ya? Nggak boleh kosong. Kadang orang kan nanggung, baterai rusak, ya kan. Sayang, baterai rusak, harga baterai kan mahal, ya kan. Jadi cuman lu buat baterai nanti. Jangan sampai 0%. Itu bahkan teman-teman tuh kayak gue nih kebanyakan udah 20% gue kasih turun. Gue biasa ngasih
ngasih patokan 20 sinyal ya, sinyal ya. Ya, bukan karena apa, karena baterai itu gampang ngedrop emang kalau sampai 0%. Gitu. Karena Terus kan kalau baterai kembung gimana, Bang? ke baterai kembung. Oh. Jadi seru ke baterai kembung, soalnya ada metode gilanya. Jadi metode gilanya ke baterai kembung ada teman gue yang pernah ngakalin. Jadi dia tusuk pakai jarum. Apanya? Jarum Kembungnya? pentul ini yang kembungnya, tapi sisi kiri kanannya. Nanti gue kasih linknya YouTube deh. Ada di sisi kanannya. Jadi sisi kanannya lo kasih 2, kiri kanan sama di depannya. Lo urut-urut pijit-pijit, nanti dia kempes. Gitu. Tapi itu beresiko. Karena tingkat keberhasilan 100%. Gitu. Nah, terus nih dari Mas Reza. Benar nggak saran yang bilang nggak perlu update firmware kalau memang drone nggak Betul banget. Kenapa? Karena gini ya, ini kan industri drone ini kan bilang paling seksi ya. Nah, setiap tahun, bahkan setiap setengah tahun sekali itu drone baru kan bermunculan, ya kan? Drone baru kan bermunculan. Otomatis kalau kita kita sebagai konsumen cuman laku di satu drone misalkan jenis drone, terus yang drone yang terbaru nggak akan laku ya kan? Nah, cara terbaik dari DJI atau produsen yang lain adalah dengan mengupdate firmware-nya, kemudian membatasi semua fasilitas-fasilitasnya, contohnya gampang load sinyal, tingginya biasanya nggak tinggi lagi ya kan, walaupun dengan iming-iming ada fasilitas inilah itulah, jangan tergiur mendingan. Dan ini terbukti. Dan kebetulan ini juga kata tetangga gue juga nih yang ginik drone, ya kan. Mavic atau yang lain itu kebanyakan sering jatuh, itu adalah karena dia update firmware. Itu sering. Gitu. Makanya kalau bisa pas beli udah itu ya terus. Jadi kalau ada tulisan di layar update ini udah biarin aja bodo amat gitu. Itu cara untuk membatasi kita biar ganti drone. Ini kayak teman gue yang udah pada update gua. Kalau di low sinyal. Apa? Kalau di downgrade bisa di downgrade juga. Nah, bisa. Tapi kan ribet lagi. Bisa kok di downgrade bisa. Banyak kok di YouTube cara nge-downgrade ini firmware gitu. Tapi namanya pokoknya jangan pernah upgrade deh. Gitu. Karena terbukti sih emang drone gue di awal bilang nggak pernah update sekarang. Dan untuk terbang masih lebih gigit sinyalnya dibanding teman-teman gue yang udah pernah upgrade. Di tengah kota, ini memang tengah kota ya. Kalau main di pantai ya pasti sangat kuat. Tapi kalau main di perkotaan, mereka lebih sering low sinyal pada Mavic Pro 1. Oke. Jangan tergiur. Enggaknya udah habis, Bang. Pertanyaannya. Yang di filter kalau yang murah nggak vignette. Oh enggak, ini kan bukan yang di filter ini kamera bawah. Nggak vignette. Udah tadi ya. Untuk berembun kemarin pakai serap air masking dry box 2 hari, bentar ini nggak kuat lagi. Tapi sih baik lagi tuh mas. Saya udah pernah nyoba baik lagi. Jadi saran saya pakai blower, buka lensanya, pasang yang di filter, dijamin tok ya. Gitu. Ya. Sip. Mau kesimpulan atau sana, Bang? Terakhir sebelum kita tutup ya. Pokoknya yang buat teman-teman, kan ini kan sebetulnya bagaimana kita mempergunakan drone kita biar bisa maksimal untuk menjadi nilai ekonomis kan. Yang pertama sering-sering terbang ya kan. Saya biasanya selalu tetapin seminggu itu terbang tuh 3 kali, ya. Pakai mandi 3 kali. Jadi saya biasanya terbang tuh di waktu Minggu, terus di waktu Kamis atau Rabu, dan juga saya terbang di Sabtunya lagi. Jadi 3 kali seminggu. Semua yang kita dokumentasi pakai drone, kalau bisa kita edit, atau misalnya kita nggak bisa ngedit, kita gabungin aja deh, terus kita upload ke YouTube. Jangan menyepelekan footage kita, karena bisa jadi yang kita sepelekan itu bernilai uang nanti suatu saat ke depan, ya kan? Karena nggak semua orang punya drone, nggak semua orang juga punya waktu untuk ngedrone. Jadi sering-seringlah terbang, ya kan? Jangan drone disimpan di lemari aja gitu. Itu yang pertama, sering terbang. Yang kedua, kalian sering-sering ngambil footage di kota kalian. Sering setiap sudut, sering sebanyak-banyaknya deh. Terus ya mungkin kalau nggak mau di-upload YouTube, ya kamu bisa upload di YouTube sih, karena gimana bisa tahu lu punya footage seperti itu kan? Gitu loh.
Lu sering misalkan lu lagi nggak ada waktu nih. Biasanya gue kalau sebelum terbang itu gue lihat Google Map dulu sih. Gue Google Map apa sih yang menarik nih? Kayak menarik nih, gue cek. Google apa namanya itu? Yang bisa kayak 3D itu tampilannya? Google Street. Nah, Google Street. Nah, biasanya dari situ tuh gue Google Street. Ini kayak bagus buat ngedrone nih. Nah, gue cek. KTKP, Google Drone, cek segala macam. Sebanyak-banyak deh, pokoknya kota-kota. Semakin gak terkenal kota kalian, itu cuan besar ke depan. Jamin buat gue. Yakin. Kalau gue udah banyak. Ibaratnya gue nih Makassar, udah banyak ikan lelenya, ya kan. Tapi misalnya kota-kota mesin kayak kota Sragen atau apa, misalkan. Itu biasanya lelenya masih dikit tuh. Ya kan. Nah, itu. Karena biar temen tahu ya, di YouTube channel gua ada yang drone promosi dikit. Itu terbesar dolar yang masuk ke gua itu hasil drone gua 4 tahun lalu, tau nggak lo? Di Kota Agung, mungkin ada teman-teman yang sini orang Lampung, Kota Agung, tau nggak? Yang deket Liwa, itu gua ngedrone situ selama 2-3 menit doang lah. Tapi itu selalu di halaman pertama kalau orang nyari Kota Agung Lampung, dan tuh cuan udah banyak masuk ke YouTube gua. Bayangin itu, padahal yang tersederhana gue masih pakai Phantom 3 itu gitu. Makanya jangan pernah menyepelekan footage dari kota kalian. Terutama misalkan kota kalian yang mungkin belum dikenal. Itu bagus tuan banget. Gitu. Terus yang terakhir lagi, itu sih, udah. Tadi yang jumpa deketin orang properti, bagus kan cuannya, sama UMKM. Gitu. Intinya link jaringan. Dan tetap berkarya. Itu sih, Jam. Oke, siap. Jangan lupa ikut di Aerotex juga. Aerotex juga jangan lupa ya. Ya, itu wadah pecinta drone DJP ya, Bang. Ya. Betul. Oke. Itu seluruh Indonesia loh, membernya loh. Ya. Jangan loh. Aerotex itu seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke loh. Mungkin besok Aerotex bisa dikembangkan, Bang. Kalau punya job di Jogja, kasih ke drone Jogja gitu. Oh, bisa. Emang udah masuk Aerotex belum? Udah masuk. Belum. Instagram. Belum Instagram saya. udah. Belum kan? Emang ke depannya jadi kita ada si admin kan ada si Reza juga. Jadi kita rencana mau bikin website gitu, Reza. Jadi untuk ngupload footage teman-teman yang dari seluruh Indonesia di website itu. Gitu. Itu proyeknya ke situ sih proyeknya. Sekarang juga nanti ngadain kolaborasi bareng. Gitu. Tapi kan teman-teman di Jogja lebih kayak Azam sama Hanif kan udah profesional ya. Andal nih, cuman kilapnya aja belum kelihatan sama cuan nih kan. Kembangin YouTube-nya, Bro. Siap. Oke lah ya, Bu. Apa? Azam Drone. Bentar lagi Azam Drone. Nah, sama satu lagi nih. Branding. Jangan lupa dikembangin. Biar orang gampang ingat kita. Gitu. Branding itu yang penting. Nanda Drone bisa juga Nanda Drone. Oke. Ini ada pertanyaan masuk satu lagi, Bang. Siap. Sebelum kita close. Mau nanya Mas, mau ambil footage jalan raya tapi kebetulan ada jantan pesawat tapi masih di radius 100 meter. Oh, masih ada larangan. Jangan. Nggak boleh biasanya. Bahaya. Kecuali misalkan kalian cuma ngambil fotonya rendah ya, nggak masalah. Tapi kalau jalan raya ini biasanya tinggi nih, jangan. Ambil resiko. Kasihan teman-teman yang lain yang berprofesi pilot drone. Gitu loh. Sekarang ini udah makin sulit untuk ngedrone, ditambah lagi semakin sulit lagi, lebih ketat. Yang jarang. Kecuali kalian izin. Ya, betul. Kasihan teman-teman yang ngambil cuan dari drone ya kan, kena efeknya nanti gitu. Oke. Ntar Azam gak bisa terbang lagi, ntar Azam. Tapi sekarang udah aman sama di Malioboro, kan udah pindah. Ini. Iya. Udah aman terbang Malioboro sekarang. Masih. Oke, cukup untuk webinar pada sore hari ini. Gimana Anda? Tutup dah. Gimana Anda? Mantap. Tutup aja. Teman-teman, terima kasih. Keren banget ini materinya. Ya. Sungguh tak terduga ternyata Ray bisa jadi sumber cuan. Oh, bisa lah.
Makanya gue bilang, ini kalau bisa nih ada workshop khusus tentang cuan drone ya, Pak. Oke, Kita ditambahin kita nanti. agendakan lagi lah. Ya. Kalau ada workshop bilang ada tambahan terakhir, gimana ngambil cuan dari itu. Iya, ide workshop ditampung ya, tampung ide Oh, workshop. siap. Keluar langsung. Gue kira udah keluar nih. Padahal kantor pusat drone-nya bagus. Masih kita Iya. pantau ini. Masih Kalau ketawa. Azam gimana? Azam mau di kantor pusat, Zam? Oh, enggak. Drone-nya nggak ada loh, Cukup. drone-nya. Cukup. Hanif nih kan, Hanif. Kayaknya kalau udah nikah langsung ke pusat tuh. Wan. Drone-nya udah ada nih drone-nya. Pilotnya aja nggak ada. Arnoldus itu Tuan. suruh pilot. Niko. Oh, sama ini yang ada. fit air loh. Ini, Bang, pengen tanya tips apa namanya? Milotin drone di tengah ruangan indoor aula CBB. Apa? Di ngedrone di gedung, Ngedrone di Oh, dalam aula, dalam gedung. dalam gedung. Nah, kalau ngedrone di gedung, jangan dinyalain GPS-nya. Karena kalau kita nyalain GPS-nya, ya malah makin pusing. Dia muter-muter gitu. Nah, itu salah kaprah biasanya orang. Biasanya orang ada GPS nih, dinyalain makin kacau malah biasanya tuh. Ya kan? Matiin GPS-nya, asal selama ruangan yang gak ada angin itu aman. Gitu. Karena teman gue banyak yang dia ngejob wedding. Karena kan wedding kan rata-rata pakai drone semua tuh kalau di indoor. Tapi nggak pakai drone gede ya, nggak pakai Phantom, gila. Kalau pakai Phantom hancur tuh makanan semua di bawah. Nah, jadi itu pakai mode ATI itu aman banget tuh, aman banget. Asal nggak ada hati-hati kalau ada lampu gede tuh biasanya. Gitu. Karena kalau pakai GPS malah makin kacau. Kalau kita di indoor, itu biasanya salah kaprah. Tapi dengan catatan, Bang, kalau mode ATI itu kita harus gimana? Harus pinter dulu lah. Karena bahaya kan. Kalau enggak Syarat ketentuan ada berlaku. Ya. Tapi itu kenapa kebanyakan orang nggak bisa terbang pada saat di indoor ya, karena itu GPS-nya belum dimatiin. Banyak kan japri ke gue, bang, kok gue nggak bisa terbang nih dari indoor. Gue cek GPS nyala, ya elah lo, sampai lebaran juga nggak bakal terbang itu drone gue. Kebanyakan kayak gitu. Ada juga bisa terbang sih, tapi kebanyakan nggak bisa terbang. Kita pakai masih GPS. Gitu. Kalau AT mode itu ada batasnya nggak? Apa? Enggak, ada. Bebas. Cuman kita harus lebih sering mantau drone. Nggak bisa meleng kita, nggak bisa meleng. Karena ATI itu kalau kena angin dikit aja dia bisa goyang. gerak sendiri. Ya, kita harus pantau terus, kita nggak bisa meleng, nggak bisa sambil makan, nggak bisa. Gitu. Harus terus pantau. Gitu. Oke. Boleh ditutup Mas Azam? Oke. Cukup ya. Buat teman-teman, terima kasih sudah bergabung di acaranya Albodron. Nanti mungkin bisa dijadwalkan lagi dengan tema-tema yang lain ya, Anda. Dan cukup sekian. Kalau ada salah dan khilafnya, mohon maaf. Ditunggu undangan. Ya. Undangan proyeknya. Oh iya, nah. Collab. Iya nih, collab. Terima kasih buat Mas Daeng Drone atas ilmunya. Terima kasih Mas. buat teman-teman yang udah ngundang nih, teman Mas Irwan, Ya. mengundang jadi pembicara di Image Detection. Semoga makin berjaya lah. Bukan dulu si Awan. Lu Apa? cabut ke Australia. Wah, si Sesek. Ada sesek, Lo harus- seseknya tenang aja. Iya, lo seorang pemimpin ada menyiapkan pengganti ya kan, Jel. Udah, sesek udah disiapkan. Aman, siap. Makasih Mas Daeng ya. Ya, sip. Thank you, Wan. Thank you, teman-teman. Semoga berkah. Selamat Amin, berbuka puasa. Oke. Sip. Thank you. Ya. Thank you, Zam.